Ibu Baik. Rifa sampaikan, nanti aku yang bertanya. Oke, Ibu Rifa saya akan silakan. bacakan Alasan surah kata Ibu Rifa punya Tuhan sama dengan Tuhannya Israel yang mereka sembah. Oke, Oke, Pak. baik. Yang pertama kembali lagi ya, saya punya Al-Quran di sini. Jadi umat Islam itu ya, sebelum saya berbicara, saya itu mengenal Tuhan itu bukan Tuhan turun kepada saya lalu berbicara, lalu mengatakan saya lah Tuhan, bukan seperti itu sistemnya. Nah, sistemnya adalah selain saya memang terlahir sebagai seorang muslim, lalu saya juga diperkenalkan Tuhan oleh orang-orang yang ada di lingkungan saya dengan membawa data dan literasi, yaitu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat Islam sebagaimana semua agama memiliki kitab suci. Jadi standar keyakinan kita itu bersandar kepada Al-Quran, dan begitu juga teman-teman Kristen yang Pak Bom juga saya rasa tidak pernah bertemu Yesus, tapi mengenal Yesus dari firman-Nya yang menurut Pak Bom yaitu adalah Bible itu sendiri. Saya akan menyampaikan, saya bisa mengklaim menggunakan literasi saya, ya. Saya bisa mengklaim menggunakan literasi saya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan bukan hanya Bani Israel, tetapi juga Tuhan yang menciptakan Adam dan menciptakan seluruh alam dan jagat raya ini. Oke, literasinya mana? Karena kita berfokus kepada Israel, bukan ke seluruh alam itu tadi. Walaupun saya mampu tunjukkan dalil, saya akan lebih berfokus kepada tentang Bani Israel ya. Satu ayat saja ya dulu, jadi saya tidak akan banyak-banyak ayat pembuktian. Jadi begini, secara kami umat Islam ini boleh menggunakan dua dalil. Pertama dalil nakli, dalil tertulis, dalil teks, itu Al-Quran dan juga dalil akli, penalaran. Kita punya akal dan hati, kita penalaran. Saya sebagai manusia yang memiliki nalar percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Yang menciptakan Bani Israel beda, yang menciptakan umat Islam beda, yang menciptakan orang Kristen itu beda. Saya tidak percaya begitu ya. Artinya kalau saya percaya begitu berarti saya percaya Tuhan itu banyak. Nauzubillahi min dzalik. Saya sebagai seorang muslimah percaya bahwa Tuhan itu satu. Cuman kita menyembah Tuhan yang berbeda. Ya, saya sepakat itu. Pak Bom dengan saya menyembah Tuhan yang berbeda. Nanti saya buktikan. Tapi saya percaya Tuhan itu satu. Bahkan saya percaya bahwa Bani Israel itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita lihat itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Terjemahannya di situ Pak Bambang juga bisa lihat. Kata Allah berfirman, Allah berkata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Ya, di sini wa'afu bi ahdikum. Kemudian wa iyaya farhabun, di situ padanan katanya gitu. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada Bani Israel, Pak Bom. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya itu, saya cuman beberapa ayat saja ya, karena kalau terlalu banyak ayat yang di ini nanti takutnya fokus pertanyaannya malah lari-lari kemana-mana. Artinya ini adalah pembuktian. Dan juga di dalam banyak ayat bukan cuma Bani Israel, bahkan sebelum Bani Israel itu ada, yaitu kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga seorang muslim. Nanti saya jelaskan apa itu muslim. Nah, dalam iman kami Pak Bom, kami meyakini bahwa Nabi Adam sampai kepada nanti orang terakhir hidup di bumi ini, bahkan seluruh makhluk itu Tuhannya cuma satu. Kreatornya cuma satu. Esensi ini yang mungkin kita bahas pada kali ini. Siapakah kreator ini? Apakah kreator ini adalah kreator yang disembah oleh Pak Bom atau saya yang menyembahnya? Yang mengcreate atau yang menciptakan juga Bani Israel. Nah, ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Itu dulu yang perlu bisa saya kasih ke Pak Bom prolog saya. Silahkan Pak Bom. Saya harap gini Pak Bom, jangan terlalu banyak memunculkan dalil dulu. Saya pengen satu dalil ini kita bahas. Mungkin dalil ini bisa Pak Bom pertanyakan secara dalil ini, dari mana datang dalil ini atau apapun tentang dalil itu. Ketimbang nanti kita kasih banyak-banyak dalil tapi kita tidak tangkap poinnya. Jadi saya berharap Pak Bom juga buktikan bahwa Yesus itu adalah sembahannya Bani Israel. Dalilnya di mana, sebagaimana saya mampu menghadirkan dalil bahwa Allah yang disembah oleh Bani Israel. Silakan Pak Bom, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Yang Umi Rifa baca ini kan firman Allah dalam Al-Quran. Yang pertanyaan saya pertama, kalau Umi Rifa bilang Tuhan yang Ibu Rifa sembah ini kan ada di surat apa ya? An-Naml ya, surat yang labaik Allahumma labaik ya kan? Kami memenuhi panggilan kan? Tuhan negeri Mekah, betul nggak?
Tunjukkan saja dalilnya, karena saya bawa dalil surah Al-Baqarah. Saya pikir Pak Bomo ingin mempertanyakan dalil ini. Iya, maksudnya mempertanyakan surat lain, betul. dalilnya. Jadi saya saya cuma ayat ini aja kan di dalam ini kan Tuhan negeri Mekah kan. Nah, pertanyaan saya, mohon buka dalilnya. Saya nggak tahu itu. Cuma saya dengar saja. Saya bicara di ayat Al-Quran ini aja. Tadi kan Tuhan Bani Israel. Saya nggak tahu Al-Quran dulu. Ya, itu tanda itu. Tanda on. Jadi begini, pertanyaan saya, Al-Quran ini kan didapatkan Nabi Muhammad mendengarkan dari firman Tuhan, kan bukan langsung Tuhan yang memberikan kan, malaikat langsung, melalui malaikat Jibril. Pertanyaan Pak Bomo jelas saja, jadi saya bisa jawab. Jangan. Ya, firman Allah ini datangnya dari mana? Dari melalui malaikat? Ya, melalui malaikat atau dari Allah? Oke. Saya kasih waktu untuk menjelaskan definisi wahyu dalam Islam ya. Saya kasih data, tolong saya share screen ya, karena saya mau lebih komprehensif. Ya. Pertanyaan saya, firman Allah yang Ibu Rifa baca dari Al-Quran ini, apa melalui malaikat Jibril atau dari Allah langsung? Oke, bisa saya jelaskan di sini ya? Silakan. Oke, bentar. Oke, bagus. Ternyata ada di sini. Oke, Pak Bomom harus paham ya. Al-Quran ini, sebelum Pak Bomom bertanya dari mana, Al-Quran ini datang dari Allah. Seluruh apapun di dunia ini datang dari Allah. Allah mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Apapun itu dari Allah. Apapun itu di dunia ini semua datang dari Allah, termasuk Al-Quran. Yang Pak Bomom pertanyakan itu lebih tepatnya adalah bagaimana Al-Quran ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Itu sudah. Nah, itu. Oke. Sebelum itu saya lanjutkan, biar Pak Bomom tidak bingung ya, saya jelaskan definisi wahyu pra-Quranik. Silakan. Kata wahyu, jadi Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu itu yang adalah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Sebenarnya kami tidak kenal kata firman, karena firman ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa bahasa Persia yang bahasa penyebutan itu farman, yang artinya adalah dekret, keputusan, pernyataan, kurang lebih seperti itu kalau kita lihat secara linguistik ya. Jadi kami lebih tepatnya mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah ini adalah perkataan Allah. Nah, lalu bagaimana cara penyampaian Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Nah, jadi ini ya, kalau saya jelaskan di sini. Nah, saya jelaskan dulu wahyu itu. Wahyu itu Pak Bomom secara lugoh atau secara bahasa adalah kata infinitif atau masdar ya, atau kata yang dia punya asal kata itu dari kata huruf waw, ha dan ya kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian memiliki dua pengertian, tersembunyi dan juga cepat. Itu secara etimologis. Nah, secara terminologisnya Pak Bomom bisa lihat di yang saya tandai di sini ya, saya tanda di sini. Ini saya tidak berbicara dari diri saya sendiri. Saya menukil atau menyampaikan kembali pernyataan dari skolar kami, ulama kami, umat Islam, di mana kami belajar dulu baru kami tahu. Kami tidak tahu secara langsung. Nah, kebetulan karena saya kan kuliah di pendidikan agama Islam, tentu saya dapat beberapa SKS tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Nah, maka insya Allah saya punya materi tentang ini. Jadi secara terminologis, Muhammad Abdul Al-Azim Zarqani ini salah satu ulama kami Pak Bomom. Istilahnya kalau di bidang Pak Bomom itu ahli tafsir Bible lah, atau ahli pengumpul Bible lah, begitulah kurang lebih ya. Nah, Az-Zarqani ini menyatakan bahwa wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun, penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Itu kata siapa? Az-Zarqani. Tentu dia berdasarkan kajian juga. Nah, kemudian menurut Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantaraan, ini dia jawaban untuk Pak Bombom ya, ataupun tidak. Nah, hasbi as-sidik, wahyu sebagai menerima pembicaraan secara rohani, kemudian pembicaraan itu berbentuk dan tertulis di dalam hati. Nah, dari tiga definisi ini itu menjawab pertanyaan Pak Bombom, apakah wahyu dari Allah itu langsung atau tidak? Berbagai macam. Ada wahyu itu yang melalui perantaraan baginda Rasul itu lewat malaikat Jibril. Ada yang wahyu itu Pak Bombom langsung ditanamkan di dalam hati baginda Rasul. Ada yang melalui mimpi. Nah, itu dulu ya, wahyu itu. Nanti validasi,
kan nanti pertanyaan Pak Bomo selanjutnya Pak tuh teman-teman Kristen lain tuh bertanya bagaimana cara membedakan bahwa itu wahyu atau itu dari setan, kan nanti ujung-ujungnya kan begitu. Nah, kajian seperti ini disebut dengan kajian apa? Kalau kita bicara sosiologi Pak Bom, kita mempelajari karakter orang, apakah yang dibawa dia itu benar atau tidak. Dalam ilmu Islam itu disebut dengan ilmu periwayat. Nah, yang membawa informasi ini disebut sebagai seorang nabi dan rasul. Maka pembuktian kenabian dan kerasulannya itu juga berdasarkan kajian. Ada kajian tersendiri, ada kriteria dan nabi dan rasul. Nah, ini saya yakini ada di kitabnya orang-orang Yahudi. Sekarang saya akan agak sedikit maju ya. Saya sudah menjabarkan dalam perspektif Islam. Yang kita bahas di sini adalah apakah Yahudi mengenal konsep pewahyuan? Apakah Yahudi mengenal Nabi dan Rasul? Nah, ini akan saya singgung nanti. Nah, saya akan tampilkan dalil dari Perjanjian Lama atau kitab Taurat atau kitab Tanakh-nya orang Yahudi. Saya tidak ambil dari kitab teks Mesorah atau Septuaginta karena saya paham mayoritas kita ini tidak mengerti bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani terlalu tinggi nanti. Ya mohon maaf ya, saya tidak merendahkan teman-teman. Tapi kita pakai terjemahan saja secara nalar pun kita akan paham. Back to topic Pak Bom. Apakah Tuhannya Uniriva ini adalah pencipta Bani Israel? Yes, secara literatur saya sudah menjabarkan. Kemudian Pak Bom sudah memberi pertanyaan, tapi saya belum mendengarkan penjelasan. Pernyataan Pak Bom belum saya dapatkan, pertanyaan dari saya ke Pak Bom belum juga saya terima hak saya. Jadi mohon Pak Bom memberi pernyataan dulu bahwa Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel berdasarkan dalil. Yang kedua nanti izinkan saya bertanya terkait tentang dalil di dalam kitab suci Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Ya, tadi Bu Rifa udah bicara lebih 10 menit ya. Tadi pertanyaan saya itu, saya tahu itu 10 menit atau tidak. Ya, saya udah bikin timer sini ya. Jadi pertanyaan saya tadi, oh nggak bisa? Atau nggak, jadi gini pertanyaan, aja. Pas timer itu nanti diginikan saja. Oh ini sudah 10 menit. Ya. Jadi kita biar adil ya. Ini kan 5 kan. Oke. Saya cuma tanya sebentar saja. Saya mungkin berbeda dengan orang lain. Saya cuma tanya tadi, Ibu Rifa belum menjawab. Pertanyaan saya, Tuhan memilih Nabi kan, berbicara kepada Nabi, melalui siapa? Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi atau melalui malaikat? Itu saja. Kalau memang langsung Tuhan berbicara. Sudah saya jawab tadi. Melalui Nabi. Kok melalui malaikat? Melalui malaikat. Ada melalui perantaraan, tidak semua wahyu itu melalui perantaraan. Ada yang melalui. Pertama Tuhan berbicara melalui siapa? Melalui Nabi. Jadi ya kan? Pak Bambang paham dulu nggak? Wahyu itu bukan langsung satu kitab itu langsung satu hari diturunkan begitu Pak Bambang, bukan? Iya, saya udah paham. Itu selama 23 tahun itu turun ayat per ayat. Iya. Bukan langsung. Jadi Pak Bambang pahami dulu wahyu dalam Islam. Saya menjelaskan definisi wahyu tadi dan penyampaiannya sudah saya jelaskan dengan sangat-sangat komprehensif dan itu pun menggunakan pandangan para scholar saya. Pak Bambang bisa searching orang-orang yang saya sebutkan tadi itu. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang berilmu dalam ranah Islam? Nah, begini, saya menyampaikan kembali bahwa saya sudah menjawab bahwa Al-Quran itu selama 23 tahun. Iya Pak Bombong? Iya, saya sudah paham. Begini Bu, maksud saya, firman itu kan turun kepada Nabi dulu, baru Nabi kan suruh sahabatnya menulis. Jadi maksud saya firman itu melalui Jibril kan, karena Ibu tidak tunjukkan dalil, cuma tadi pernyataan Ibu dalam teks itu para ahli Islamnya. Oke, saya bacakan. Maksud saya ini kan pakai dalil Alkitab. Saya sudah belajar Ibu Rifa punya kitab Al-Quran, kitab suci. Yang saya tanyakan, firman Tuhan mau turun ke Nabi kan pasti melalui malaikat, ya kan? Itu yang saya tahu, yang saya baca, bahwa Nabi mendapatkan wahyu itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Apakah benar atau tidak? Itu saja. Iya, betul. Bapak mau baca surat Al-Qiyamah ayat 18. Kenapa? Surat apa? Al-Qiyamah ayat 18. Itu surat berapa Al-Quran berapa? Surat ke-78. 78 ya. Pertama Bu ya, saya nggak tahu Al-Quran jadi ya. Saya cuma belajar. 78, Anaba ya? 78 ya? Al-Qiyamah Pak Bambam, ya Allah. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Berapa, nomor berapa? 70 berapa? Tunggu Pak Bambam, di sini kita diskusi atau saya sendiri yang diwawancara? Bukannya kita diskusi di sini, tapi Pak Bambam. Iya, diskusi. Enggak. Saya pertama mau tanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang disembah Bani Israel. Saya mendapatkan dalilnya dari tadi. Nanti habis ini saya. Kan saya cuma bertanya. Saya minta dalil ya, saya akan kasih dalil. Nanti Ibu siap catat aja. Bila perlu saya begini, balik belakang begini bila perlu. Ya, bagus. Saya mau tanya pertanyaan. Ya, saya cuma mau bertanya sama Ibu. Al-Qiyamah tadi mana? Tadi minta jawaban saya kasih surat Al-Qiyamah. Itu surat berapa, Bu?
Surat berapa ya? Ya Allah Pak Bombom, catat 75 ya, 75 ya, bukan 78 Bu. Ya 75, sorry. Tadi Ibu bilang 78, lupa Ya, saya salah dong. tulis, saya tulis. Ayat berapa? Ayat berapa? 75. Ayat ke-18. Ya, itu loh. Gimana sih Ibu? Ya, kan saya juga salah tulis ini. Angka 8. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutlah bacaan. Maksudnya apa Bu ya ini? Nah, ketika malaikat datang bertemu dengan baginda Rasul, maka malaikat membacakan apa yang Allah firmankan kepada melalui perantaran malaikat, lalu diulangi oleh baginda Rasul. Seperti kata Iqra, lalu diulangi gitu. Jadi sistemnya itu selama 23. Bentar dulu. Jadi kan saya sudah katakan bukan hanya melalui perantaraan, ada yang ditanamkan langsung ke hati Nabi, ada yang melalui mimpi. Jadi itu namanya pewahyuan. Tapi kalau Al-Qur'an ini ya itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan lafaz-lafaz mulia itu. Begitu Pak Bombom. Oke. Berarti saya cuma bertanya, saya belum bisa bantah ya tentang Tuhan Israel kan. Nanti Pak Bombom udah 2 pertanyaan loh Pak Bombom. Berapa ini Pak Bombom bertanya? Ini wawancara atau diskusi? Nah, sekarang saya udah. Nanti kan saya bantah sebentar. Kan Ibu Rifa udah jelaskan. Sekarang saya jelaskan tentang Tuhan yang sesembah. Oke Bu ya? Ya. Oke. Gantian dong. Pak Bombom lagi jelaskan. Saya akan diam 10 menit. Pak Bombom punya waktu. Jelaskan dengan data. Yesus ada nama Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian lama disembah Bani Israel dan dia yang menciptakan Bani Israel satu. Yang kedua, nanti saya baru bertanya. Kalau enggak ada ya selesai diskusi kita. Saya sudah buktikan. Pertama, Tuhannya Allah itu mengaku sebagai Tuhan Bani Israel, ada dalilnya di Al-Qur'an saya. Kalau Yesus sebagai Tuhan Bani Israel itu tertulis di mana datanya? Kalau begitu saya bantah Ibu dulu baru saya jelaskan tentang Yesus ya. Boleh ya? Ya terserah Pak Bombom lah, Pak Bombom mau membantah. Oke, cuma 2 menit saja. Saya bantahnya cuma 2 menit saja. Waktu untuk menjawab tuntutan saya bahwa Yesus Tuhan yang Iya, saya akan jelaskan. Pertama, Ibu harus tahu bahwa kata Yesus di dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Yunani, Yesus. Sus itu adalah bahasa yang dalam bahasa Yunani bahasa yang ditinggikan. Contoh Bartolomeus, Petrus. Data lah Pak Bombom, data seperti silakan nanti gampang. Tapi sebelum itu saya bantah Ibu dulu. Tadi Ibu mengatakan bahwa firman Tuhan, Ibu punya iman mengatakan bahwa Tuhan sama dengan Israel. Saya bantah 100% satu. Ya, pertama Ibu mengatakan bahwa Tuhan Israel sama dengan Ibu Tuhan yang sembah. Sedangkan Tuhan yang sembah adalah Tuhan negeri Mekah. Pertanyaan, Ibu punya Tuhan zat bukan roh, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan Allah Abraham, Allah Israel tidak pernah memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain, tidak pernah. Sesuai dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13, 14, 15, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13 sampai 15, kemudian Mazmur 147 ayat yang ke-19 dan 20. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, hanya kepada bangsa Israel atau Yahudi. Kedua, firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain melalui malaikat atau kantor pos. Menurut teman-teman ya, teman-teman saya. Tunggu, saya catat dulu. Satu, apa bantahnya? Bantahnya satu. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Kita baca ya? Ya, bentar. Oke. Kepada bangsa lain. Oke, bentar. Ayatnya ayat berapa? Nggak usah dibaca, saya sebutkan saja ayatnya. Oh, terus saya baca. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Ulangan 6, 13. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Kemudian yang kedua. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13 sampai 15. 2 Raja-Raja. Enggak, satu ayat aja. Yang kedua poinnya kan bantahan Pak Bombom. 2 Raja-Raja, ya 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15. Yang satu firman Tuhan tak pernah diberikan pada bangsa lain, itu bantahan Pak Bombom. Yang kedua ayatnya sudah saya ada. kasih sebut karena kitab orang Yahudi itu terdiri dari kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Yang pertama dalam kitab Taurat, Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Kitab Mazmur 147 sudah, ayat yang kedua 19 poinnya tadi apa? Firman Tuhan apa lagi? Firman Tuhan tak pernah. Ya, pertama tidak pernah diberikan kepada di luar bangsa Israel. Pertama, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Yang kedua, firman Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yohevave, tidak pernah memberitakan firman Tuhan melalui perantaran malaikat. Ada di dalam kitab Taurat, Bilangan 12 ayat yang ke-6. Saya buka dulu, Bu. Sebentar, saya punya waktu masih ada ya. Oke, bagus. Ya, sebentar, Bu ya. Bilangan 12 ayat yang ke-6. Ini ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Nah, ada jika di antara kamu seorang nabi. Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Berarti kalau Tuhan, Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub berbicara langsung kepada nabi. Itu yang pertama. Yang kedua ada dalam Hosea. Nah, ya Bu ya. Hosea 12 ayat yang ke-11.
Ya. Aku nih Yahweh. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Itu yang kedua. Jadi Tuhan tidak pernah berfirman melalui malaikat. Tuhan sendiri langsung berbicara kepada malaikat. Kemudian yang kedua, ketiga Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah, di sini Tuhan Allah, Yod He Vav He, karena A besar, L besar, A besar, A besar, tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tidak pernah Tuhan melalui malaikatnya. Yang pertama, Ibu Rifa, jelas di situ sudah terbantahkan Tuhan yang Ibu Rifa sembah sudah berbeda. Tidak pernah Tuhan berfirman melalui para nabi, langsung melalui malaikat, langsung pada nabi. Karena firman Tuhan katakan, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang 14. Nah, untuk itu pertama saya sudah bantai Bu Rifa, sekarang saya menjelaskan tentang Tuhan yang saya sembah. Oke? Pertama. Tunggu. Bantahan itu harus saya bantah lagi. Kita selalu menanggapi Ya, silakan. masa saya bisa Silakan. saja bantah. Silakan. Oke. Bentar ya. Nah, pertama ini dulu yang mau saya bantah. Oke. Tuh. Ulangan 6. Oke ya. Ulangan 6. Bentar. Bukan, saya bukan itu. Bentar. Saya bawa satu. Ini yang satu lagi nanti saya bantah, saya temukan dalilnya. Pak Bomo bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah berfirman melalui malaikat. Nah, ini saya bilang Pak Bomo baca Bible lagi dengan seksama di Perjanjian Lama. Pak Bomo baca di dalam ayat 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 3. Aduh. Saya itu suka baca Bible, tapi Pak Bomo itu kayaknya nggak rajin baca Bible. Silakan. Dalam 2 Raja-Raja, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk pada Baal, Zebul dan Allah di Ekron. Pertanyaannya, kalau Pak Bomo bilang bahwa Tuhan tidak pernah berfirman kepada malaikatnya, berarti ini bohong. Di sini tertulis malaikat Tuhan. Bentar dulu, jangan dulu. Nah, bentar dulu. Kalau Pak Bom nanti menjawab bahwasanya, oh tidak, malaikat ini cuma berfirman juga, karena ternyata malaikat juga bisa berfirman. Nah, masa malaikat berfirman tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seperintah Tuhan, atau Pak Bom mengatakan bahwa malaikat sedang menjadi Tuhan. Nah, di sini ternyata benar sekali pernyataan kitab Pak Bom. Saya lebih percaya kepada kitab Pak Bom daripada penjelasan Pak Bom yang mengatakan malaikat Tuhan tidak pernah berfirman melalui malaikatnya. Tetapi dalam kitab sendiri, bentar dulu, ada satu ayat lagi, ternyata malaikat Tuhan itu berfirman dan menyampaikan pernyataan Tuhan. Gak mungkin ini datang dari hatinya malaikat. Dia sok-sok ngatur Bani Israel, dia sok-sok ngasih perintah sama Bani Israel. Ini pasti Tuhan yang suruh lah. Atau Pak Bom mau bilang ini bukan suruhan Tuhan, tapi dia sok-sokan sendiri ingin jadi Tuhan. Nggak tahulah saya. Kemudian 2 Raja-Raja. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Elia itu mendapatkan firman dari Tuhan, dari malaikat Tuhan. Atau mau bilang bahwa malaikat Tuhan ini adalah Tuhan. Oh, ternyata Tuhan Pak Bom juga menyamar menjadi malaikat kah? Panjang Bu. Biar saya bantah Bu ya. Saya bantah ya. Pasal 1 ayat 15. Ya, sudah. Tadi Ibu panjang. Sekarang saya tanya, firman yang diberikan kepada Nabi Elia, contoh, firman apa? Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turun. Ya, apa? Yang tulis firman itu ditulis. Apa yang Elia tulis? Firman Allah. Apa? Ini saya bacakan, ini yang tertulis. Bukan. Ini perintah, Bu. Ini perintah untuk Elia pergi. Artinya apa? Ya, begini, Bu. Ibu harus tahu, firman Tuhan itu adalah ya perkataan Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk ditulis. Begini Bu, Ibu sebentar Bu. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama. Iya, itu contoh begini Bu ya. Dalam 1 Raja-Raja 19, contoh pada waktu Elia bersembunyi dalam gua. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia, keluarlah, apa yang kau perbuat dalam gua. Nah, Tuhan, itu perkataan. Dengar dulu. Elia kan sembunyi dalam goa. Maksudnya dikatakan firman adalah perkataan Allah atau pikiran Allah. Dia memanggil Elia untuk keluar. Tapi apa yang Elia itu pegang? Contoh seperti imannya Bu Rifa kan, iman firman Tuhan. Jangan engkau membunuh. Itu namanya firman Tuhan. Jangan engkau itu maksudnya firman Tuhan. Jadi gini. Ibu nggak bisa protes iman saya. Saya belum protes iman Ibu bilang firman saya. Iman saya tadi kata. Iya. Jadi Ibu bilang firman Tuhan. Gini Ibu. Firman Tuhan dalam Al-Quran dan Alkitab itu berbeda. Ya. Jadi kalau perintah dari malaikat itu apa yang dengar dulu. Firmannya Tuhan tadi Ibu bilang. Nah, pertanyaannya, Nabi Anda, Nabi Muhammad kan mendapatkan firman Tuhan dari Allah langsung ditulis, jangan begini kan? Nah, di sini Elia disuruh perintahkan pergi. Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi. Contoh, Elia pada waktu sembunyi dalam gua. Elia, apa yang kau lakukan? Itu maksud firman Tuhan diperintah. Tapi dia tidak mendapatkan kitab. Kalau Ibu Rifa punya nabi,
firman Tuhan melalui malaikat langsung jadi kitab. Nah, itu berbeda dengan kita, Tuhan Israel. Ibu harus pikirkan di situ. Itu yang pertama. Jadi jelas firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada malaikat. Tuhan langsung memilih nabinya, Tuhan langsung berbicara kepada nabinya. Kalau yang ibu bilang nabi, apa malaikat, itu Tuhan menegur untuk pergi melakukannya. Tapi bukan ditulis kitab Elia ini, jangan begini, jangan begini. Begitu, Bu, bukan begitu. Salah ibu punya tafsiran ya. Oke, berarti Pak Bombom mau membantahi apa yang saya bacakan ini bukanlah firman Tuhan berarti ya. Jadi 2 raja-raja ini bukan firman Tuhan. Supaya ibu bisa memahami ya. Di sini kan, apakah tidak ada Allah Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk pada Baal? Kalau ibu tahu Baal ini apa, Bu? Baal. Loh, kok kita bahas Baal? Kita bahas yang tertulis. Iya, ini kan begini, Bu. Kalau ibu bilang firman Tuhan dari, sebentar Bu, saya bicara. Kalau ibu bilang firman Tuhan dari malaikat, berarti Tuhan menyuruh Elia menyembah Baal dong. Ini Baal dong. Mana ada di situ perintah menyembah Baal? Di situ justru Nah, kan ibu bilang firman Tuhan, ibu perintah Tuhan. Sebentar dulu, Bu. Ibu, kita diskusi santai, Bu ya. Ibu dengar. Ini Gini, Bu. Bu, ini ya, Bu. Aku paham dengan Bible. Bukan. Bu, jangan framing, Bu, jangan framing, nggak boleh. Justru ibu ini begini, Bu. Ini firman Tuhan, ya, dengar, Bu. Ini malaikat disuruh perintah oleh Tuhan untuk menegur Elia supaya apa ini? Apakah tidak ada Allah Israel sehingga kamu? Tuhan yang suruh kan? Iya, tapi bukan firman Tuhan ditulis oleh Elia. Bukan firman Tuhan. Loh, di dalam Alkitab itu ada perkataan, ada Israel jatuh dalam dosa. Sekarang ibu bilang dalam Alkitab nanti, kalau umpamanya Salomo tulis contoh kayak dalam kitab Hosea, meramas-ramas buah dada seperti kalian bilang. Jadi begini, Bu, dalam Alkitab itu ada sejarah bangsa Israel jatuh. Nah, ini apa? Ya, jatuh dalam dosa. Ini firman bukan Tuhan. bertele-tele. Jawab saja ini. Ini firman Tuhan atau tidak? Atau ini cuma firman malaikat? Kalau iya, saya katakan ini firman malaikat. Saya cuma minta begini, dua Bu. raja-raja ini dengan 2 raja-raja ini firman Tuhan atau tidak. This enough for me. Answer my question. Ini firman Tuhan atau bukan? Habis begini, Bu ya. Jadi bantahan Pak Bombom sendiri sudah terbantah dalam Bible, kecuali Pak Bombom mengatakan dengan jujur, bukan Bu Rifa, ini bukan firman Tuhan, ini firman malaikat bukan. Begini, Bu ya, firman Tuhan contohnya kayak begini ya, Bu ya. Saya kasih contoh ya. Sebentar, Bu, jangan cerewet aja, Bu. Ibu kan diskusi santai. Habisnya Pak Bombom dari tadi nggak jawab. Nggak, karena ibu sudah framing, makanya saya kasih jelaskan ya. Akan kalau saya terlalu bersemangat. Nah, Ibu lihat ya. Kalau firman Tuhan, Ibu dengar ini, Ibu lihat. Firman Tuhan tuh bunyinya kayak begini. Ini langsung ditulis. Ini firman Tuhan ya, dengar ya. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya. Nah, ini yang ditulis. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, begini ini yang ditulis, makanya ditulis ya. Berbeda tadi, Bu. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Itu contohnya, Bu, firman Tuhan. Oke, berarti itu bukan firman Tuhan ya? Jelas dulu. Dengar, Bu. Sekarang saya tanya sama Ibu. Sekarang di Israel menceritakan tentang Israel menyembah berhala. Apakah itu firman Tuhan? Berarti itu bukan firman Tuhan berarti? Yang tadi itu? Begini, Bu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Semua yang tertulis dalam Alkitab, ya, itu Ibu dengar dulu. Contoh, nanti Ibu bisa lihat ke Paulus, ya. Paulus menceritakan tentang penginjilannya. Nanti Ibu lagi bilang, oh itu firman Tuhan dari Tuhan. Tidak. Jadi itu dalam Alkitab itu tertulis ada tentang sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka perjalanan, mereka menyembah Baal, mereka jatuh, mereka dijajah oleh bangsa Asyur, Babilonia. Apakah Ibu mengatakan bahwa firman Tuhan itu semua dalam kita? Dalam kami Alkitab itu, ya, dalam Alkitab itu ada tentang firman Tuhan diberikan kepada Nabi, ada juga tentang sejarah bangsa Israel, jatuhnya bangsa Israel dari dosa, jatuh dalam dosa, perjalanan rasul-rasul memberitakan firman Tuhan. Itu, Bu. Oke, sudah ya? Ya, saya silakan. sekali lagi menegaskan, Pak Bomo mohon dengan sangat-sangat tegas menyatakan. Jadi kita pakai moderator aja, Bu. Karena Ibu dari tadi terlalu panjang, saya tidak pakai, tapi kita pakai moderator aja. Berarti Pak Bom, saya mau bertanya, apakah semua yang tertulis di perjanjian lama itu bukan firman Tuhan? Begini, Bu, ada firman Tuhan yang langsung Tuhan berbicara, ada perjalanan nabi-nabi. Sekarang saya tanya sama Ibu, apakah pada waktu Musa berjalan, apakah itu firman Tuhan?
Usah Itu mengusirnya. diceritakan Pak Bom. Apakah makanya saya tanya kok Pak Bom nanya sama saya? Iya, ibu sudah mengerti firman Tuhan ke tidak? Firman Tuhan kalau di Al-Quran itu kan datang langsung dari Allah. Apa dari tadi? Saya yang menjelaskan definisi wahyu dalam Al-Quran. Pak Bom saja tidak menjelaskan kepada saya definisi firman dalam Bible itu begini. Nah, makanya saya Tadi kan sudah jelaskan. Nah, oke. Pak Bom, saya tanya lagi secara perlahan-lahan. Dengarkan pertanyaan saya. Kita pakai moderator aja, kita pakai timer aja supaya lebih enak. Kita pakai timer aja. Dari tadi lah. Saya kan minta timer dari tadi. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Melawak terus tuh. Ya, sudah, kita pakai timer aja. Berarti Ibu Rifa, begini Ibu Rifa. Bentar Ibu Rifa. Begini Ibu Rifa. Jangan Ibu Rifa framing bilang saya tidak tahu Alkitab. Jangan sampai saya tanya Alkitab buat Ibu Rifa. Hati-hati. Saya kan tidak memframing, tapi Pak Bom tidak jawab. Tadi Ibu bilang Pak Bom tidak mengerti Alkitab. Jangan sampai saya tanya. Kalau Pak Bom Jangan. Nanti saya tanya Alkitab. Saya minta maaf. Ya, jangan framingnya. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Nggak boleh, Ini nggak loh, boleh. Pak Bom, ketika saya mengatakan bahwa ternyata Pak Bom tidak menjawab dan seolah-olah tidak paham. Bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab. Paham. Bukan begitu. Oh, Ibu paham, Ibu lebih paham. Boleh saya bertanya sekarang? Bukan Oke. berarti saya lebih paham. Jangan Ibu bilang Ibu lebih paham. Sekarang saya tanya, Bu. Oke, sekarang saya tanya. Ibu belum menjawab. Ya, saya buka di ulangan ya. Ibu perhatikan ini, Ibu ya. Saya bantah Ibu tadi. Dengar. Ibu saya bantah ya. Ibu punya ayat ya. Saya bantah ayat ini. Sebentar, Bu. Sebentar giliran saya. Jangan main keras dengan Pak Bom. Sebentar. Ibu lihat ya. Ibu Rifa yang baik. Saya baca ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Perhatikan, Bu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Sebentar Bu, saya baca dulu. Jangan panas dengan ayat Alkitab. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Pertanyaan saya Bu, Nabi Musa dilarang untuk menyembah ilah lain di luar bangsa Israel. Berarti bangsa Israel di luarnya apa? Arab Saudi utama, di luar bangsa sekeliling. Ini terbukti ayat ini. Tuhan Elohim melarang menyembah Tuhan di luar Israel. Dilarang. Baiklah. Dilarang. Itu pertama. Sekarang saya tanya sama Ibu dulu. Sebentar, saya tanya sama Ibu dulu. Diskusinya Ibu sudah mulai framing jadi. Sebentar saya tanya. Orang Israel menyebut Tuhan Allahnya siapa? Yod-Heh-Vav-He, Elohim atau Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Oke, boleh. Mereka menyebut dengan Adonai karena mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan mereka dengan sembarangan seperti Pak Bom menyebut nama Yesus di toilet, menyebut nama Yesus di mana-mana, di pasar, di sana, di situ. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan mereka sembarangan, maka mereka ganti dengan kata Adonai, Elohim yang artinya adalah gelar. Tentang nama mereka sendiri sampai sekarang kalian pun tidak tahu apakah mereka menyebut dengan Yahweh, Yahwah, Yehuwakah, karena mereka tidak satupun menyebutkan nama itu. Nah, kalau Pak Bom ingin tahu bagaimana cara mereka menyebutkan nama Tuhannya, suruh mereka ke sini untuk menyebutkan nama Tuhannya. Jangan suruh saya. Sudah ya, giliran saya. Bom, jangan pergi dulu. Sebentar. Bu Rifa, giliran saya. Giliran saya, Bu. Bu. Aduh, Ibu tidak bisa. Kasih giliran saya. Tuhan Allah Israel. Ibu tahu nggak orang Yahudi berkatakan apa? El Shaddai. Elohim El Shaddai. Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat yang pertama. Kedua, Tuhan Allah Israel. Saya baca ya, Kejadian. Sebentar. Jadi tidak ada Allah di luar Israel, tidak ada. Itu bullshit semua. Tuhan-Tuhanan semua, ya. Bu Rifa, sebentar. 33, Kejadian 33 ayat yang ke-20. Perhatikan di sini. Ini terjemahkan karena dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak ini dalam bahasa Ibrani ini, dalam bahasa ini ya, ini Yahweh ya. Ya, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Ialah Allah Israel, bukan Allah Arab. Minta maaf. Ya, kemudian saya kasih tunjukkan sebentar ya, dalam Kejadian 21 ya. Kejadian 21. Oke, Pak Bom, berarti orang Arab itu diciptakan sama Tuhan lain ya. Berarti Tuhannya Pak Bom itu hanya berada di Israel doang dan tidak menciptakan Tuhan manusia. Tidak diselamatkan. Karena dalam Yeremia 8 ayat 8. Nah, sabar. Yeremia 8 ayat 8. Saya tanya, di Ibu punya dalam Al-Quran yang diciptakan pertama apa? Pena? Apa korelasinya? Pena? Saya tanya Tuhan Pak Bom, Tuhan lokal hanya. Iya, karena pena itu makanya Ibu tidak mengerti Tuhan yang mana, Bu. Nah, sekarang penanya Ibu ya. Sekarang saya kasih tahu, pena. Ibu punya pena. Sedangkan dalam Yeremia 8 ayat 8, Ibu, disitulah pena Anda sudah tertulis Ibu tidak melakukan hukum Taurat. Sekarang saya tanya Ibu Rifa. Bu Rifa, baiknya Bu, baiknya. Enggak, Pak Bom, saya mau tanya sama Ibu Rifa. Tuhan Israel itu melakukan sabat. Sabar, Bu. Tanpa
tanpa penebusan dosa ya, Tuhan Israel itu orang yang disembah oleh orang Yahudi melakukan namanya tabernakel. Ibu mengerti tabernakel? Pak Bom, saya kan bukan orang Yahudi dan saya tidak Nah, jelas Tuhannya Yahudi itu berbeda dengan Tuhannya ibu sembah. Karena Tuhan yang beda. Gak bisa ibu samakan. Gak bisa. Tuhan yang ibu sembah itu beda. Karena orang Yahudi itu begini ibu. Kamu orang Yahudi kesini yang tahu bahasa Yahudi. Gebrak meja. Karena begini bu, dalam kitab imamat, sebentar bu, dalam kitab imamat, dalam kitab pertama, Tuhannya ibu tidak melakukan sabat, itu yang pertama. Keluaran 20 ayat yang pertama hingga 17, ibu sudah melanggar 10 hukum Taurat, ya, yang pertama, ibu tidak melakukan, ya, ibu sudah tidak melakukan Ibu Rifa sabat. itu udah, sebentar Pak Bom, Ibu Rifa ini kalau lagi dijelasin, dia lagi ngomong sama orang. Iya, nggak bisa. Kesannya itu dia meremehkan gitu loh. Dan saya yang resah tidak mendapatkan jawaban dari Pak Bomom dari tadi. Mereka Loh. bertanya, buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang disembah Yahudi satu. Oke, nanti saya akan bicara, ini kan masalah Rifa dulu punya bagian. Tadi kan ibu sudah banyak, makanya saya bilang, saya bantah. Ya, saya bantah, berarti Tuhan. Oke, sekarang saya bicara masalah Yesus. Oke, sekarang saya bicara. Oke. Ada timer, ini sang penggugat nggak bawa timer dari tadi. Ini kita ada timer. Silakan, Tamer, saya jelaskan. Oke, tadi ibu saya kasih waktu panjang sekali. Oke. Panjang lebar, saya nggak diizinkan bicara. Ini rumah Bom loh, bukan room saya. Ini gimana? Saya dengar dari tadi Ibu yang banyak ngomong loh, saya lihat. Mana Ya. ada? Kamu Kristen ya iyalah kamu bela Pak Saya Bom. ngomong dari tadi dari luar saya dengar. Yang pulang, Ibu tuh satu lupa napas Bu. Mohon maaf ya. Ibu tuh lupa napas. Ngomong Enggak, sudah keluar, biar timer aja. Menaikkan Kristen lain, katanya cuma saya dengan Bu Rifa aja. Enggak, timer untuk timer. Cari cara kalian Bu, diskusi napas Bu, jangan napas Bu. mengkhianati. Napas. Napas Aduh. terlupa jatuhnya mati lagi Tat. Napas. Pelan-pelan, Bu. Jadi gini ya, Bu ya. Napas ya. Kenapa? Bu, begini, Bu. Saya udah bantah Tuhan yang ibu sembah itu, ya. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarang. Tuhan tidak pernah orang Israel panggil Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, tidak pernah. Ya, yang pertama, Tuhan tidak pernah beritakan firman kepada malaikat. Malaikat tulis kepada nabimu, tulis ayat ini. Saya udah bantah dengan jelas, ya, udah bantah. Nah, sekarang Nabi Anda mendapatkan firman dari Allah, langsung tulis di Al-Quran, begini. Oke, itu pertama. Ini nge-framing aja. Yang kedua, Bu, Ini Pak Bom. loh, itu kan ayat Anda. Sekarang saya tanya, dalam Al-Quran itu firman Allah atau firman malaikat? Firman Allah kan? Hah? Dalam Al-Quran itu firman Allah kan? Firman Allah. Betul kan? Iya, makanya kan apa yang disampaikan oleh malaikat tertulis dalam Al-Quran melalui Nabi kan? Aduh. Jadi beginilah menghadapi orang yang tidak akademisi. Betul kan? Apa yang disampaikan malaikat tertulis dalam Al-Quran melalui Nabi. Coba Pak Bomom tata dulu bahasa Pak Bomom yang benar dan baik sehingga saya Begini, apa yang Tuhan sampaikan melalui Jibril kan tertulis dalam Al-Quran. Betul Nah, kan? terus ini apa? Masalahnya Nah, apa Pak Bomom? nah, berarti berbeda dengan orang Israel punya Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan langsung kepada para nabi. Nah, begitu, jadi tidak melalui malaikat. Nabi langsung menulis. Nabi langsung, contoh, Keluaran 20, Bu ya. Saya tanya, Bu. Boleh saya bantah? Dalam Keluaran 20, sebentar, Bu. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, apakah firman Tuhan melalui malaikat kepada Nabi Musa? Silakan, Bu. Pak Bom, saya belum membantah, saya belum mendapat jawaban. Pak Bom belum menjelaskan apakah betul Yesus itu disembah Bani Yahudi. Pak Bom juga Oke, belum menjawab. silakan. Saya- Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jawab ya. Saya jawab, Ibu punya pertanyaan. Sekarang Ibu bilang, sebentar, Ibu bilang Bani Yahudi. Oke, sekarang saya sampaikan. Oke, sekarang saya sampaikan. Oke, apa yang bisa jawab? Oke, penggugat, kasih timer. Timer, penggugat. Ngajak saya diskusi. Kasih timer. Timer, bekerja. Kasih timer. Berapa Silakan, menit? kasih timer. Berapa menit? Ya, 10 menit. Tadi dia lebih dari 10 menit, kasih 10 menit. Oh, 10 menit ya. Oke, Oke, saya kasih Loh, timer. tadi Bu Rifa lama. 5 menit aja. 5 menit. Apa, silahkan. 2 jam pun enggak apa-apa. Saya catat aja nanti. 5 menit aja. Dari tadi Bu Rifa. 5 jam aja sudah. Sampai pagi kita. 2 menit ya. Pertama ya. Mana menit ya. timer? Tunjukkan timer. Oh, Aku mau nggak percaya ditampilkan. soalnya. Oke, siap. Tenang. Tulisannya nggak gampang percaya Pak Aduh. Bobo, makanya aku tidak akan mudah tersesat. Iya. Kita lihat siapa yang tersesat nanti ya. Oh, ya Ya, Allah. silakan Pak Bom. Oke, timer ya, sebentar. Silakan. Oke. Pertama saya berbicara. Nah, Tuhan yang kami sembah, Yesus, kata dari Yod He Vav He. Sus adalah nama yang ditinggikan di orang Yunani. Sus adalah nama yang contoh Bartolomeus, Petrus, ya, Filipus. Nah, itu nama-nama di dalam bahasa Yunani nama yang ditinggikan.
Nah, saya bisa tunjukkan datanya sebentar. Kenapa sampai dikatakan YOTFAP ya? Yod itu artinya tangan, adalah paku, melihat, vav itu adalah paku. Jadi lihat tangan sampai di paku, yaitu Yesus. Nah, kenapa saya katakan demikian? Oke, saya baca Alkitab ya. Oke. Nah, di sini nubuatan semua tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, kedatangan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh Yohanes. Nah, di sini dalam Yesaya 40 ayat ketiga ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Perhatikan kata Tuhan, berarti YOTFAP. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, di sini jelas ya, jelas bahwa akan datang Tuhan untuk sang juru selamat, untuk bangsa Israel. Ya. Kedua, dalam kitab sebentar, kita buka dalam kitab Maliaki 3 ayat yang pertama. Kita baca di sini ya. Lihat, aku menyuruh utusanku. Berarti Tuhan akan menyuruh utusan dulu datang ke dalam dunia, baru Tuhan ya. Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Langsung di Maliaki 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, Nabi Elia ini siapa? Tentu kalau melihat kayak sebelumnya dalam 2 raja-raja atau 1 raja-raja, tentu bukan Nabi Elia, karena dalam Maliaki ini dia berbeda ya, beda jauh dengan kitab raja-raja. Yang dimaksudkan Elia siapa? Adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan. Karena tanpa ya di dalam begini, ibu-ibu harus tahu, paham bahwa di dalam perjanjian lama tanpa penebusan dengan darah tidak ada penebusan darah. Ada dalam kitab Imamat 4 ayat 32, Imamat 5 ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Kemudian di dalam kitab Imamat 17 ayat 11. Dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi dalam kitab Imamat maupun Bilangan, penebusan darah itu, penebusan dosa itu harus dengan darah, karena darah, di dalam darah ada ya, ada nyawa. Jadi penebusan dengan darah. Jadi kalau kita bicara tipologinya itu dalam Keluaran 21 ayat yang ke-12. Catat saja Ibu Rifa, supaya kita buka. Keluaran 12 ayat yang ke-21, anak domba Paskah. Untuk itu dalam kitab Yesaya ya, di kitab Yesaya, di situ nubuatan tentang kedatangan sang juru selamat. Di kitab Yesaya banyak. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 7 8 9. Nah, siapa itu Yohanes? Nah, tipologinya di sini. Ya. Antitipenya di sini. Kita buka dalam Yohanes. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ya. Nah, sini ayat yang sebelum 29 kita baca di sini. Nah, ayat 23. Di sini Yohanes berkata, "Jawablah, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi jelas Yohanes Pembaptis adalah nabi yang disuruh untuk memberikan jalan, untuk persiapan jalan untuk Tuhan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau ibu mau tanyakan, Yohanes siapa? Nah, Yohanes ada ini. Ya, Yohanes Pembaptis itu siapa? Yohanes 1, Lukas 1 ayat 76. Pembuka kasih tahu ya, kalau menitnya keberapa ya? Tinggal berapa menit? Nah, dan engkau hai anakku, ini kata Zakaria. Zakaria ini adalah ayah, ya, seorang imam, ya, imam dari suku Lewi, ya. Dia adalah Abia ke-8. Dan hai engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Siapa dia? Nah, ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sekarang ibu bertanya, Yesus itu siapa? Yesus harus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kenapa? Harus dalam nubuatan dalam Kejadian. Ya. Kejadian 49. Tunggu, kasih tahu ya timernya. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintah dari antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa? Tongkat dari kerajaan Yehuda. Untuk itu, untuk itu kita buka di dalam kitab Yesaya ya. Saya dulu, tapi sebelum saya buka. Waktu habis, Pak. Oke. Tak apa-apa. Tadi Bu Rifa juga 10 menit kok. Bentar. Pak Bom, saya tunggu 2 jam. Silakan 2 jam Pak Bom, saya tungguin. Bentar, supaya Ibu Rifa paham ya. Gak apa-apa, Ibu Rifa jangan framing gitu, Bu. Nanti saya tanya Ibu nanti. Bentar ya, saya buka dalam Yesaya 63 ya. Santai aja, Bu, jangan kepanasan. Tadi Ibu lama saya diam. Nah, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesisakan mereka bukan seorang duta. Perhatikan, Bu ya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya, ia mengangkat dan mengenong mereka sejak zaman dahulu kala. Nah, pertanyaan ibu sekarang berkata kenapa? Apakah Tuhan itu Yesus sudah ada dalam perjanjian lama? Dia dalam bentuk roh.
Ya firman Tuhan. Jadi dia belum bentuk dalam manusia. Untuk itu dalam Keluaran ya. Saya baca dulu dalam Matius karena ini. Ibu harus paham ya. Saya baca dulu dalam Yohanes. Supaya ibu kan bertanya, apakah Yesus disembah orang-orang Yahudi? Ini Bu ya. Nah, makanya orang Yahudi bertanya sama Yesus begini Bu. Perhatikan ayatnya ya. Nah, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, orang Yahudi, jelas mereka percaya kepada Musa karena Musa yang menulis kitab Taurat. Percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Oke? Menulis tentang aku. Siapa itu aku? Lihat di sini Bu, Yesus berkata tentang aku. Berarti kita kembali dalam kitab Keluaran. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, di sini firman Tuhan kepada Nabi Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ehye, Eser, Ehye. I am who I am. Aku adalah aku. Jadi Tuhan punya nama, akulah aku. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jadi Tuhan punya nama, akulah aku. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia. Musa telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Nah, untuk itu, di dalam Keluaran 6, ayat yang kedua. Di sini, firman Tuhan kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, perhatikan di sini, namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Untuk itu, ada di dalam kitab Yesaya. Ya, dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-6. Sebab itu umatku akan mengenal. Tadi Musa berkata, Allah berfirman kepada Musa, mereka tidak tahu nama Tuhan. Cuma panggil Ehye, Eser, Ehye. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara ya aku. Perhatikan Bu, di sini ya aku, Ehye, Eser, Ehye. Untuk itu Kristus adalah juru selamat atau Mesias ya. Kristus dalam bahasa Yunani yang diurapi atau juru selamat, atau dalam bahasa Ibrani Mesias ya, yang diurapi atau juru selamat. Nah, kita baca dalam Lukas. Nah, untuk itu dalam Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita lanjut ke dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-24, 23 dan 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Untuk itu Yesus berkata kepada orang Yahudi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi begitu Ibu Rifaya, silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan Bu, bantah. Silakan Bu. Bantah. Baik, Pak Bom dari tadi menjelaskan menggunakan ayat-ayat PB, tapi pertanyaan saya belum juga dijawab sampai sekarang ini. Mana ya menurut Ibu terserah. Dan Ibu juga tidak sampai, silakan aja. Ya. Tidak apa-apa. Saya minta satu ayat saja, tunjukkan bahwa Bani Israel di Perjanjian Lama itu menyembah Yesus, satu. Yang kedua, Pak Bom belum jawab secara jelas dan tegas. Apakah seluruh Perjanjian Lama yang tertulis itu bukan firman Tuhan atau mana? Saya catat dulu. Pertama, tunjukkan apa Ibu tadi bilang? Bahwa Bani Israel itu pernah menyembah Yesus sebelum Yesus itu lahir, Perjanjian Lama. Kalau Pak Bom kutip-kutip di Perjanjian Baru itu kita akan bahas lagi. Kita sebentar. Sadar tadi kutip Perjanjian Lama. Silakan. Oke? Ya, sekarang Ibu punya pertanyaan. Tadi kan saya sudah jelaskan dalam Perjanjian Lama. Saya sudah jelaskan. Bertanya saja saya dipotong. Apalagi ya, silakan. Karena Ibu sudah framing. Betul kan? Saya bilang begini, mana bukti bahwa Bani Israel di Perjanjian Lama itu sebelum dia lahir menjadi manusia itu disembah oleh orang-orang Bani Israel. Yang kedua, di mana? Jawab dengan tegas bahwa apakah Perjanjian Lama itu tertulis semuanya, kata Pak Bom. Oh, Ibu tahu tidak firman Tuhan? Aneh firman Tuhan. Apakah itu semua firman Tuhan atau tidak? Pak Bom juga tidak memberi ketegasan. Kemudian, tunjukkan nubuatan bahwa Tuhan Bani Israel itu akan menjadi manusia yang bernama Yesus. Mana nubuatan? Dia mengatakan sendiri bahwa dia akan turun menjadi manusia dan menebus Pak Bom dari dosa-dosa Pak Bom. Untuk menebus dosa. Halo? Konslet otaknya. Masa dia tidak mau menunjukkan nubuatan yang sangat jelas, tapi hanya kalian memaknainya, dan itu pun pemaknaan kalian berbeda dengan orang Yahudi. Karena tidak semua, tidak sudah, ada Bu, orang ya? Sudah, Bu, ya? Kalau memang Pak Bom menyatakan, Ibu sudah. Nah, Ibu bukan ibantah, tapi Ibu framing. Ibu saya tanya dulu. Begini, Bu.
Orang Yahudi itu, 2 poin bertanya. Al-Quran saya sudah saya jelaskan. Ada iya, jelas berbeda. Tuhannya ibu kan tadi tidak jawab. Ibu tidak melakukan sabat, ibu tidak melakukan percikan darah. Udah, Tuhannya berbeda ya. Bu Bom Bom pula saya panggil. Pak Bom Bom dengar ya, dengar Pak Bom Bom ya. Tentang hari Sabat, Allah katakan dalam Al-Quran, mereka orang Yahudi yang melakukan hari Sabat, kutub ada di situ bahwa memang ada kutub jadi kera, itu kutub jadi kera. Ya. Ya, sekarang kan ibu tunjukkan salah satu yang dikutub jadi kera. Silakan. Pak Bom Bom, kalau mau saya tunjukkan ketika Yesus itu mengatakan ular beludak pada orang Farisi, apakah mereka Sabar. Gila. Dan Al-Quranmu, sebentar Ibu, saya jelaskan dulu, saya jawab ya. Saya jawab. Sebentar. Ibu udah panas. Ibu sudah panas. Sabar. Ibu udah panas. Sekarang Ibu tidak melakukan sabat ya. Ibu tidak tunjukkan sabat di dalam kitab Taurat. Ibu dengar Ibu. Di dalam kitab Taurat. Oke, kita bukan kitab Taurat. Sebentar Bu. Oh sebentar. Ibu bilang kutub jadi kera. Ibu, ini orang Yahudi tidak pernah mengenal namanya. Ya, saya memahami kitab Taurat Bu. Sebentar Bu. Ini kitab Taurat Bu. Jangan Ibu ngarang ya. Sebentar. Saya tanya memang Pak Bom sahabat. Sebentar Bu. Pak Bom yang terhormat, tolonglah aku bertanya. Sebentar Bu. Pak Bom sudah Iya banyak. sudah, bukan, jangan bicara khotbah Bu, jangan bicara. Bu. Bendera warna putih saja sudah. Sudah. Aduh, Bu, napas Bu, sabar Bu. Sabar. Tadi Ibu sudah balik ke sini ya. Ibu tidak menjawab saya ya. Ibu punya Tuhan tidak melakukan sabat. Perhatikan di sini. Nanti saya akan jawab. Saya sudah jelaskan tadi secara Alkitabiah. Perhatikan Bu. Ibu sabar dulu. Giliran saya Bu. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu. Menghadapkan dia kepada Musa. Harun dan umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan oleh harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Karena umat Israel harus melontar dia di luar tempat. Ini saya sudah jawab. Berarti ibu punya Tuhan tidak melakukan sabat. Tuhan yang ibu sembah berbeda. Ya, karena ibu tidak melakukan sabat. Sabat ini harus dihukum sampai mati. Tidak ada dikutuk jadi monyet atau kera. Satu, ibu situ sudah terbantahkan ya. Ibu tidak melakukan sabat. Kuduskan hari Sabat, oke? Itu yang pertama. Sekarang saya jawab. Ibu mengatakan, sekarang saya tanya sama ibu, Yohanes Pembaptis itu siapa? Orang apa? Ayo, silakan. Pak Bom Bom, apa urusannya dengan Yohanes si Pembaptis? Saya belum selesai dengan poin saya. Yohanes, kan ibu bilang, orang Yahudi siapa yang tidak mengaku, orang Yahudi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Iya kan? Pak Bom Bom jalan. Nah, sekarang ibu bertanya begini tadi. Pak Bom Bom tunjukkan, sebentar. Tadi ibu bertanya, saya jawab pertanyaan ibu ya. Saya jawab. Tunggu. Pak Bom Bom tunjukkan, sebentar dulu Bu. Ibu kan bilang, Pak Bom Bom, sebentar Bu. Sebentar ya. Tidak menjalankan sabat. Berarti Yesus dihukum mati. Oh, salah Bu, salah, jangan framing. Salah. Ibu salah. Yesus tidak punya. Ibu jangan bilang sabar. Ibu sabar Bu. Aduh Bu, sabar. Ibu sekarang bertanya sama saya, di mana orang Israel menyembah Yesus kan? Di mana orang Israel menyembah Yesus kan? Boleh Pak. Diskusi Bu. Saya jawab ya. Sudah Pak. Di mana? Ibu kan bilang. Sebentar. Bu, jangan panas. Ibu tercipta dengan 2 mulut apa dengan 2 kuping Bu? 2 mulut apa 2 kuping? Anda di sini, Anda sebagai Anda belajar mendengar. Woi, anak Abdul Wati. Ibu dengar dulu saya bicara. Ibu kan bertanya. Terima kasih ya Abdul Wati. Kuping dipasang dulu. Ya, mulut direm. Tarik nafas. Kalau mulut nggak bisa direm, umat Islam is the best. Bang Aditya bawa timer, sang penggugat katanya bawa pakai timer sekarang. Keren. 5 menit. Ya, bawa timer. Assalamualaikum Bang Aditya. Nah, giliran saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tenang, giliran saya ya. Oke. Ya, 5 menit ya. Nah, sudah, sebentar. Giliran saya kapan? Ibu kan bertanya, di mana orang Israel menyembah Yesus kan? Belum dijawab. Dari tadi. Ibu punya pertanyaan, saya tulis ini Bu. Ya udahlah. Ibu kan tanya, di mana orang Israel menyembah Yesus kan? Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Nah, Ibu bertanya, di mana orang Israel menyembah Yesus? Sekarang saya tanya Bu, Yesus itu, dengar Bu, Yesus itu dalam perjanjian baru, manusia itu bernama Yesus. Nah, manusia itu bernama Yesus. Dalam roh itu, jelas orang Israel menyembah Yod-Heh-Vaveh. Ya, dalam bentuk firman. Nah, sekarang Ibu tanyakan, di mana Yesus manusia disembah orang-orang? Dengar dulu Bu. Saya jawab dulu. Aduh, sudah, nggak usah sudah diskusi begini. Pakai timer aja. Kita setel timernya 2 menit.
Ibu punya pertanyaannya, di mana orang Israel menyembah Yesus dalam keadaan manusianya? Jelas dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus belum turun ke dalam dunia, karena nubuatan-nubuatan semua harus digenapi dalam perjanjian baru. Untuk itu Yohanes Pembaptis harus datang dulu. Tadi saya sudah tunjukkan ayat. Sekarang kalau ibu bantah bilang, di mana Yesus disembah oleh bangsa Israel? Dalam perjanjian lama, dalam bentuk roh. Karena Yesus katakan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bunda Maria menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang kalau ibu pertanyaan, kemana Yesus dalam keadaan manusianya? Nah dalam keadaan manusia, pertanyaan saya tanya ibu, di mana orang Israel tidak menyembah Yesus lagi? Saya kembalikan pertanyaan ibu, di mana ada dalil bahwa orang Israel tidak menyembah Yesus? Di mana dalilnya? Kedua, ibu pertanyaan saya sudah jawab dalam dalilnya tadi. Silakan, 2 menit. Oke, 2 menit ya kita. Udah jawab. Oke siap, 2 menit untuk Unita. Ya, Di mana dalilnya orang Israel tidak pernah menyembah Yesus? Jangankan menyembah Yesus, menerima mereka Yesus jadi Mesias saja ditolak. Apa ini Pak Bomo pertanyaannya? Nggak nyambung, saudara-saudara. Di mana dalil? Kok harus pakai dalil itu? Jelas secara Mana dalam perjanjian lama? Ibu kan bilang dalam perjanjian lama. Back to topic. Biarkan diselesaikan Bom, waktunya Ya. dihabiskan. Perjanjian lama. Ya lanjut. Santai loh, kalau saya enggak Nah, pertanyaan itu jangan yang double. Ya, silakan. Yang bertanya itu siapa barusan yang double pertanyaannya? Bang, ibu kan bertanya di mana Yesus disembah dalam perjanjian lama. Silakan. Oke, biarkan dihabiskan waktunya, jawabannya terserah lah ya. Oke, 2 menit, silakan, sedikit lagi. Saya belum menjawab. Pak Bom bilang begini, pertanyaan jangan dablek. Pertanyaan Pak Bom sangat mendablekkan diri Pak Bom. Pak Bom bilang begini, mana dalilnya orang Israel tidak menyembah pada Yesus? Jangankan menyembah Yesus, menerima Yesus sebagai Mesias saja tidak. Apalagi menyembah sebagai Tuhan. Nah, kemudian Pak Bom bilang, kan di perjanjian lama. Iyalah saya bahas perjanjian lama karena kita bahas Bani Israel. Gimana ini Pak Bom? Janganlah Pak Bom ini memusingkan kepala Pak Bom sendiri. Waras sedikit dong. Saya dari tadi pun bertanya, apakah semua perjanjian lama itu tulis adalah firman Tuhan atau tidak? Itu pun tidak dijawab. Ya, silakan Pak. 10 menit untuk Pak Bom. Oke. Jadi begini, tadi Ibu Rifa mengatakan bahwa di mana orang Israel menyembah dalam perjanjian lama ya, menyembah dalam perjanjian lama dalam kata Yesus. Nah, berarti Ibu Rifa dari tadi saya sudah jelaskan, Ibu tidak masuk di otak Ibu. Dalam menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus belum lahir, ya, masih dalam. Ibu tidak pernah dengar, Ibu tidak main dengan TikTok saja. Tidak boleh cara begitu Ibu. Kalau kita ini diskusi, Ibu harus kontrol supaya Ibu mendengar apa penjelasan saya. Bagaimana Ibu mendengar penjelasan saya sedangkan Ibu sibuk dan TikTok, terima telepon. Tapi kan ini bukan diskusi Aditya, kita stop aja. Karena Ibu tidak mendengarkan saya. Dia menerima telepon, dia menerima bikin TikTok ya. Jelas, di situ dikatakan, saya tanya Ibu, Yohanes Pembaptis itu siapa? Yohanes Pembaptis adalah orang suku Lewi. Suku Lewi dari Yahudi. Yahudi itu ada 3 suku. Lewi, Benjamin, dengan Yehuda. Jelas di situ mempersiapkan jalan adalah Yohanes Pembaptis yang dalam nubuatan dalam kitab Yesaya dan kitab Maliaki. Jelas Tuhan akan datang dalam dunia ini. Dia datang, saya sudah jelaskan tadi, dalam kitab Keluaran Ibu tidak memahami ayatnya. Saya sudah tunjukkan ayatnya, dalilnya. Jelas Ibu bilang, di mana orang Yahudi menyembah? Nah, murid-murid Yesus semua orang Yahudi. Ya, orang dari Yehuda, dari Galilea, dari suku Benjamin, semua mereka menyembah dia. Contoh, Yesus lahir pun sudah disembah. Yesus di atas perahu, Yesus disembah. Bagaimana Ibu mau bilang Yesus tidak disembah? Dalam keadaan manusia dia disembah. Ya, dalam keadaan saya masih kecil pun dia disembah oleh orang Majus, dia disembah. Jadi saya pikir Ibu ini hanya prediksi tiap mengatakan dalam perjanjian lama mana Yesus disembah. Yesus dalam perjanjian lama belum. Yesus itu nama anak manusia. Jadi Ibu harus berpikir, berdiskusi, jangan lari-lari ya. Ibu jangan lu ke sana. Kalau Ibu bilang di mana perjanjian lama ada nama Yesus. Di dalam perjanjian lama belum ada yang namanya Yesus. Yang dalam adalah firman Allah. Oke, silakan. Oke, 2 menit sudah berlalu. Sekarang 2 menit untuk Uniripa yang mempesona dan keren cadas. Ya, silakan. Kalau dipotong sama Pak Bombong nanti tambahkan waktu aku ya. Ya, siap. Ini Pak Bombong yang terhormat ya. Tadi tema kita adalah apakah betul Tuhan yang disembah Pak Bombong ini adalah Tuhannya Bani Israel? Apakah betul Tuhan yang saya sembah ini Tuhan Bani Israel? Menggunakan data saya tanpa mengutip Bible Pak Bombong, saya sudah tunjukkan bahwa Bani Israel itu bahkan Nabi Adam sekalipun itu Allah saya yang ciptakan. Saya sudah tulis itu. Secara penalaran tidak mungkin Tuhan itu banyak, Tuhan itu pasti satu. Tapi kita ini yang berbeda menyembah Tuhan. Kenapa? Ada di antara kita yang salah kaprah membaca firman Tuhan lalu menyembah kepada Allah-Allah lain. Lalu Pak Bombong bilang Tuhannya Borifa ini kan Tuhan negeri Mekah. Berarti Pak Bombong mau mengatakan Tuhan Pak Bombong itu Tuhan Israel, Tuhan Yerusalem, Tuhan kami Tuhan negeri Mekah. Ada orang berpikir seperti itu. Tuhan itu ada Tuhan lokal dan Tuhan internasional. Saya nggak ngerti juga kalau cara berpikir seperti itu ya. Nah, kemudian saya mau mengatakan begini. Pertanyaan saya itu jelas, sangat-sangat terperinci. Di manakah orang Yahudi menyembah kepada Yesus? Pak Bombong bilang, murid-murid Yesus kan menyembah kepada Yesus. Loh, sejak kapan murid-muridnya mengatakan bahwa dia adalah Allah Bapa, sedangkan Paulus sendiri yang mengaku bertemu dia setelah dia naik ke surga aja bilang di 1 Korintus pasal 1 ayat ke-8 saja mengatakan.
hanya satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus, yang Tuhan itu padanannya adalah Kurios. Apalagi murid Yesus yang bersama Yesus, Pak Bombom. Lalu Pak Bombom bawa orang Majusi, ya sudah, berarti Pak Bombom Kristen pengikut Majusi karena menyembah manusia Yesus. Lalu saya bertanya kembali, mana Musa menyembah Yesus? Mana Abraham menyembah Yesus? Mana Yakub dan anak-anaknya menyembah Yesus? Jangankan menerima sebagai Tuhan, menerima sebagai juru selamat Mesias saja mereka katakan no. Mereka katakan kalian adalah Avodah Zarah. Kalau kami goyim tidak masalah lah bangsa lain ya. Tapi kalian apa? Avodah Zarah. Enough for me ya. Tunjukkan, jawab pertanyaan terakhir itu. Apakah perjanjian punya firman Tuhan atau tidak? Ya, sempat Satu, tadi. habis waktunya, habis. Untuk Pak Pembom, untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh Uni. Pada Pak Pembom yang mempesona, silakan. Jangan panas ya, jangan panas ya. Dengar Ibu Rifa. Ibu Rifa tadi mengatakan tidak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus. Ingat, pada waktu Yesus jalan di air danau ya, Yesus jalan di atas air. Kemudian waktu itu ombak besar. Di atas perahu di dalam Matius 14 ayat 33. Ingat, Matius 14 ayat 33, Ibu Rifa pasang telinga dan catat baik-baik supaya jangan jadi bingung-bingung. Di situ Yesus setelah naik di atas perahu, Yesus berkata dalam bahasa pada waktu ombak besar, Yesus bilang, diam, tenanglah. Disitulah nubuatan dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9 dan 10, yang mana Allah sendiri yang menundukkan air laut. Untuk itu mereka menyembah, mereka di situ di atas perahu, mereka lebih daripada 12 orang. Mereka di situ menyembah Yesus, ya di situ menyembah, sungguh engkau anak Allah. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Ibu Rifa dengar baik-baik, jangan tutup kamera. Coba dengar ya. Yesus berkata, siapakah aku ini? Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya jelas Yesus anak Allah. Tadi Ibu Rifa mengutip 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ibu Rifa tidak membaca 2 Korintus 11 ayat yang ke-31. Allah adalah Bapa dari Yesus. Yesus adalah anak Allah. Kau baca harus dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-31. Jangan Ibu Rifa mengutip 1 Korintus ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Dari situlah Ibu Rifa sudah mempremi ayat Alkitab. Ibu Rifa tidak mengetahui. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6, ya, Wahyu 21 ayat yang ke-6, di situ Yesus berkata, jika engkau menang, aku akan menjadi Allahmu. Yesus mengaku sebagai Allah. Di dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ke-6, di situ akulah Alfa dan akulah awal dan terakhir. Di situ firman Tuhan datang kepada Yesaya. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Disitulah firman Tuhan katakan kepada Yesaya, akulah awal dan akhir. Kemudian Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17, Yesus berkata apa? Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang telah mati dan aku telah bangkit. Yesus katakan 2 kali dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, akulah Alfa dan Omega. Jelas Yesus bernubuatan tentang para nabi harus digenapi sesuai dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Habis waktunya. Habis waktunya Pak Pembom, ya. Saya akan membantah bahwa Yesus adalah sembahan Bani Israel. Saat ini saya akan membantah. Tadi Silakan. Pertama, Tuhan Bani Israel bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Walaupun pada akhirnya dia menyesal, tapi dia bukanlah manusia, ya. Kata Tuhan Bani Israel. Kedua, Tuhan Bani Israel mengatakan, bagaimana, ini Salomo yang bilang ya, bagaimana mungkin baik Tuhan ini, Tuhan akan ada di sini, bahkan langit yang ke langit 7 aja enggak cukup untuk Tuhan, gitu ya, langit setelah langit, sebelum langit aja enggak cukup bagi Tuhan. Tuhan Bani Israel bilang begitu. Dalam Maleakhi, Tuhan Bani Israel katakan bahwa dia tidak akan berubah. Oke, saya pakai data. Oke, saya bacakan ya, ini tentang Tuhan Bani Israel punya sifat. Ya, yang pertama itu dia memerintahkan ikuti perintah dia, bukan perintah Yesus, bukan perintah Paulus. Memberkati orang yang tak takut akan Tuhan, Mazmur. Kalian itu tidak ada takut-takutnya sama Yesus, bahkan Yesus saja dia yang takut sama orang. Tidak ada Tuhan seperti dia. Lah faktanya kata kalian ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, di dalam terjemahan lama Tuhan kalian itu juga ada zat loh tulisannya. Kalau kita bicara tentang zat ya, kalian berarti yang penerjemah TL itu yang harus kalian tuntut ya. Tuhan tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Maha besar Tuhan dalam Mazmur 104. Bu, jalan Bu, ini kan dia Aditya jalan, timernya jalan dari tadi ini kan data sampai jalan. Jangan dipotong. Nah, timernya nggak jalan, Jalan timernya tadi jalan. Baru dikasih jalan. Katanya Tuhannya maha besar, Tuhan kami maha besar, Allahu Akbar. Tuhan kami tidak pernah mengecil, Tuhannya Pak Bombom mengecil, berjalan-jalan di Yerusalem, berarti bukan. Kemudian katanya Tuhannya menampakkan diri dari jauh, padahal ada di ayat lain bahwa tidak ada satupun orang yang bisa melihat Tuhan, ya, tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Tiba-tiba banyak yang melihat Tuhan. Ini Pak Bombom mau menuduh Tuhannya Bani Israel itu pelin-pelan ya, kan? Tidak sama dan tidak serupa dengan apapun. Yesaya pasal 40 ayat 18, tidak sama dengan apapun. Yesaya pasal 46 ayat 5. Lalu Pak Bombom bilang bahwa Tuhan Pak Bombom itu sama dengan manusia. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Keluaran pasal 33 ayat 10, Yohanes pasal 4 ayat 12, Yohanes pasal
5 ayat 37. Bumi firman terdengar tapi tak nampak wujud apapun. Ada di Ulangan pasal 4 ayat 12. Tuhan Israel tak dusta dan merubah pendiriannya. Habis. 12 ayat 29. Oke, waktunya habis untuk Uni Rifa. Nyata Yesus. Waktunya habis. Oke, 2 menit sudah berlalu. Silakan giliran Pak Bom Bom untuk menyanggah apa yang disampaikan oleh Uni Rifa yang sangat keren. Ibu, saya nggak setuju kalau Ibu Rifa diskusi dia menerima TikTok atau menelepon. Percuma kita diskusi. Saya bicara dengan tembok. Percuma, adik ya. Oh, gimana ini? Oh, Kalau dia enggak, support nggak cam usah gitu dia. ya? Iya, open cam lihat saya. Ya, Jangan dia Uni bicara Rifa di TikTok di-open dan aja nggak di pusing. menit. Oke, Percuma baik. kita diskusi. Nah. Artinya Pak Bom Bom yang saya tanya enggak Pak Bom Bom jawab. Ya apa yang saya tanya? Saya udah jawab semua. Oke. Kan kalau Ibu bilang Ibu lebih hebat. Ibu kalau lebat Alkitab, saya akan bertanya sama Ibu tentang Alkitab. Jangan framing dong. Sebentar dulu. Oke, pertama Olivia jalan. Silakan jalan timer. Oke, saya mau aja. Sekarang gini, biar sepakat giliran Pak Bom Bom. Sekarang waktunya Pak Bom Bom 2 menit ya. Ya. Pak Bom Bom, ya silakan Pak Bom Bom 2 menit. Jangan kejar-kejar ya. Ya, oke. Oke, waktu untuk Pak Bom Bom 2 menit mengalir, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, mulai. Oke. Oh ya. Yang pertama, Tuhan yang Ibu Rifa sembah adalah Tuhan negeri Mekah dan bentuk zat, bukan roh. Allah Abraham, Ishak dan roh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang disembah dalam roh dan kebenaran. Yang mana Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, maka itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang dalam kitab kitab Kejadian 21 ayat yang ke-33, Allah disebut orang Israel memanggil Elam adalah Allah yang kekal. Ebor adalah Elohim yang perkasa di dalam Kejadian 10 Ulangan 10 ayat 17. Nah, sekarang Tuhan berkata, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak pernah orang Israel memanggil Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf Ibu Rifa, jangan kau framing. Tuhan Allah Israel berbeda dengan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang Anda mengatakan Allahu Akbar. Anda baca dalam kitab ya, Imamat 11 ayat yang ke-29. Apa itu kata Akbar dalam bahasa Ibrani? Akbar adalah tikus. Ya, silakan kau baca cek di internet, silakan. Nah, Akbar itu adalah tikus dalam Imamat 11 ayat yang ke-29. Dalam bahasa Ibrani tidak ada. Sekarang Anda mengatakan, tadi sudah menjawab, orang Israel menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Sekarang saya tanya sama Ibu. Ibu bilang keselamatan datang dari bangsa luar. Sudah terbantahkan Allah Ibu yang sembah tidak ada. Karena Ibu tidak melakukan sabat Keluaran 20. Sabat yang dilakukan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah berbicara kepada Nabi. Karena Nabi di luar Israel tidak pernah mendapatkan damai sejahtera sesuai dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9. Nah, sekarang Ibu katakan Nabi tidak pernah Tuhan berbicara kepada Nabi yang menyembah batu sesuai dalam Imamat 26 ayat yang ke-pertama. Yang mana Imamat 26 ayat pertama, jangan engkau menyembah batu yang diukir, pohon atau yang diukir, dilarang keras, itulah Nabi palsu. Sesuai dalam nabi-nabi tidak boleh menyembah. Apabila menyembah Baal, nabi-nabi yang tidak pernah diberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain adalah nabi akan mati diracun sesuai dalam Yeremia 8. 2 menit telah berlalu. Ya, 2 menit telah berlalu untuk Pak Bom Bom. Ya. Oke, 2 menit mengalir dimulai dari Uni Rifa berbicara. Ya, silakan. Pak Bom Bom ya, karena pertanyaan saya, apakah perjanjian lama itu firman Tuhan semua atau tidak itu belum dijawab sampai sekarang. Pak Bom Bom lari ke Saya udah jawab. Akbar. Jawab. Apa ya? Dari Pak Bom Bom jangan poin saja sudah. Ya, jangan dipotong dulu Pak Bom Bom. Ya, silakan. Silakan. Pak Bom Bom bilang Akbar. Kasih ulang 2 menit aja, kasih ulang 2 menit tadi ya. Ayo. Oke, kita Kasih ulang 2 menit, ya. 2 menit. Timer 2 menit. Silakan. 2 menit. Oke, ya silakan mulai bicara, timer jalan. Silakan, Mbak. Ya. Pak Bom Bom tidak status dalam artinya adalah babi, Pak Bom Bom. Nah, jadi kalau saya bilang kata Pak Bom Abar itu, bahkan Pak Bom Bom, saya dengan Bang Billy sepakat dengan beberapa diksi atau kata dialek yang berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Itu ada asmaul husnanya seperti al-jibor, itu padanannya adalah al-jabbar. Saya berkata menggunakan bahasa Arab, tidak mesti harus orang Ibrani itu juga menggunakan bahasa Arab. Begitu juga ketika orang Ibrani menggunakan bahasa Arab, karena nabinya diutus menggunakan bahasa Arab. Pak Bom Bom sangat-sangat tidak masuk ke dalam substansi diskusi kita. Saya bertanya kepada Pak Bom Bom, tunjukkan bahwa orang Yahudi menyembah kepada Yesus. Pak Bom Bom kasih tahu murid-muridnya, orang Majusi. Itu tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Saya minta mana Bani Israel, jangankan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan dia sebagai Mesias yang ditunggu saja, tidak diterima. Ketika dia sebelum atau praeksistensi dia tidak pernah disembah oleh Bani Israel, setelah dia lahir pun tidak disembah oleh Bani Israel. Itu bantahan saya bahwa Tuhan yang Pak Bom Bom sembah itu adalah Tuhan Bani Israel. Yang kedua, dari tadi saya menanti jawaban bahwa Pak Bom Bom bilang firman Tuhan tidak pernah berfirman kepada malaikat. Itu pun Pak Bom Bom tidak sentuh ranah itu, karena sanggahan Pak Bom Bom sendiri saya sanggah dengan dalil Bible. Lalu saya menyatakan kembali,
kata sus itu dalam bahasa Yunani itu kan artinya adalah nama orang bangsawan ini. Nah, sus dalam bahasa Latinnya itu apa? Babi. Bahkan dalam bahasa Ibrani sendiri sus artinya kuda. Kalau Pak Bambang bilang akbar itu adalah tikus, komparasinya adalah itu. Apa substansinya dengan bahasan kita gitu loh. Saya juga bisa balikin ke Pak Bambang. Menjawab pertanyaan saya bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah pencipta Bani Israel. Tuhan yang disembah Bani Israel. Saya sudah tunjukkan eksistensi atau esensi, bukan eksistensi. Esensi Tuhan Bani Israel. Dia tidak terbentuk. Sementara Yesus dibentuk dalam kandungan, Pak Bom. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 50 ya, sorry, bukan Yesaya pasal 43 ayat 50 tadi saya sebutkan lagi dalilnya ya. Bahwa tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Keluaran pasal 33 ayat 10. Tiba-tiba Pak Bom bilang bahwa nabi-nabi dapat firman Tuhan langsung dari Tuhan. Tidak sama dengan Oke, waktu 2 menit. Habis. Oke, siap. Waktunya sudah habis, Uni Rifa. Sudah habis 2 menit. Habis Ya, Bu Rifa. Bom tidak jawab. Santai aja Bu Rifa. Kan poin-poinnya ya. Kalau saya sudah jawab tadi ya. Pak Bom Ya. tidak dapat, saya tidak dapat. Oh. Tidak dapat apa yang saya tanya. Firman Tuhan apa tidak itu semua PL itu. Jawab saja sudah. Saya udah jawab semua, sudah jawab. Mana jawaban Pak Bom? Oke, saya jawab ya. Saya jawab begini. Nah. Tadi Bu Rifa mengatakan bahwa apakah firman Tuhan itu apakah semua firman Tuhan atau bukan. Nah, saya kan sudah katakan dari awal. Ibu Rifa open kamera dong, supaya jangan saya dari Ibu Rifa telepon apa-apa. Open kamera saja, ya. Supaya bisa dengar. Nah, tadi Bu Rifa mengatakan bahwa firman Tuhan semua dalam kitab Kejadian sampai dari Kejadian sampai Malaki di situ sudah tertulis. Di situ tertulis mulai dari penciptaan dunia, anak-anak keturunan ya, anak-anak keturunan dari Adam, semua keturunan dari Abraham semua tertulis. Jadi di situ bukan saja firman Tuhan, tapi di situ menceritakan tentang keturunan-keturunan Israel sampai mereka jatuh, mereka keluar dari Israel. Contoh Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan melakukan 10 tulah. Sedangkan di dalam Al-Quran Ibu, saya tidak pernah mendapatkan bagaimana bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tidak ada, tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, contoh di dalam Yeskiel 23 ayat yang ketiga. Di sini mereka bersundal di Mesir ya, mereka bersundal pada masa mudanya di sana sosial di jama-jama dan ada keperawanannya di pegang-pegang. Nah, di sini saja nanti ibu bilang ini kan firman Tuhan, bukan. Di sini menceritakan bagaimana ya, di sini jelaskan bahwa Ohola itu adalah nama adiknya, ialah Oholiba. Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki perempuan dan nama-nama mereka ada Ohola ialah Samaria. Di situ perumpamaan tentang bahwa Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem. Jelas di situ firman Tuhan ya, bukan firman, tapi di situ menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Jadi jelas firman Tuhan itu dalam Alkitab dari Kejadian sampai Malaki adalah perjalanan hidup dan keturunan-turunan nama-nama Israel semua sudah dijelaskan. Sampai bagaimana sampai bahasa terpecahkan semua di situ. Jadi ada firman Tuhan, ada sejarah bangsa Israel mereka sampai jatuh ya dalam penyembahan berhala, di situ semua dijelaskan. Ibu Rifaya, saya sudah menjawab. Sekarang habis itu silakan, waktu sudah habis, nanti habis saya bertanya lagi. Silakan. Saya sudah menjawab. Oke, 2 menit. Jadi jawabannya adalah Ya, kan sudah jawab. Berjalan. Saya sudah jawab tadi. Oke. berarti kalau yang ada olibanya bukan firman Tuhan. Kalau yang ada perkataan Tuhan langsung itu firman Tuhan. Berarti mana saja yang firman Tuhan Pak Bom? Coba tunjukkan pada saya firman Tuhan. Oke, firman Tuhan contohnya datang kepada Nabi Musa pada waktu itu 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat. Keluaran 20, jangan engkau menyembah Tuhan Allahmu di luar. Jangan ada padamu Allah lain. Contoh Yang bukan firman Tuhan yang mana? kan banyak. Contoh banyak di dalam kitab Keluaran yang Musa berjalan, Musa memukul batu ya. Musa jatuh. Dengar Bu. Apakah firman Tuhan datang kepada Musa pada waktu Musa memukul batu keluar air? Apakah itu disuruh oleh Tuhan? Saya tanya Ibu dulu. Apakah itu disuruh Tuhan? Yang mana? Musa memukul batu? Yang mana? Di mana? Al-Quran atau di Bible? Di Alkitab. Apakah pada waktu Musa memukul batu, Musa melakukan itu? Apakah itu firman Tuhan datang dari Tuhan sendiri? Bilang, Musa kau pukul batu? Berarti itu inisiatif Musa sendiri. Saya nanya Pak Bom. Itu ya, makanya Musa tidak bisa membawa. Musa tidak. Kita TikTok aja. Bikin 5 menit kita TikTok. Kita TikTok aja. Adiknya bikin 5 menit TikTok. Ya berarti itu bukan firman Tuhan ya. Berarti Musa itu Ya, oke, melakukan kita bikin 5 menit ya, sebentar ya. 5 menit ya. Ibu harus memahami dalam Al-Quran berbeda dengan Alkitab. Makanya pada waktu Musa memukul batu itu ya, memukul batu itu bukan disuruh oleh Allah. Namanya firman Tuhan adalah perintah dari Allah. Berarti Musa Begitu. itu melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Dia ada memukul batu, makanya dia tidak masuk dalam tanah Kanaan. Coba Ibu baca baik-baik. Berarti dia itu masuk neraka. Oh, jadi si Jangan Musa sering berak aja dong. Tuhan.
Gitu. Tanpa gugat nggak usah ikut-ikut, biar berdua aja. Serahkan ke Pak Bom Bom, serahkan ke Pak Bom Bom. Janganlah. Jangan ikut. Pertanyaannya menyimpang. Moderator aja, biarkan ke Pak Bom Bom yang jawab. Jangan kau meragukan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom ini mempesona orangnya. Kalau sama gua ya. Jadi begini Bu ya, saya baca ya Bu ya. Begini Bu. Nah, bilangan 20, ibu-ibu saya baca dulu Ibu. Bilangan 20 ya, di sini ya. Di sini ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, ini bukan firman Tuhan datang kepada Musa. Musa menulis tentang bagaimana Musa jatuh dalam dosa. Ingat, kalau begitu firman Tuhan Musa menulis tentang dia mati Bu dalam kitab Ulangan 34. Apakah Musa menulis itu firman Tuhan Musa menulis dia mati? Bukan Bu. Iya, itu makanya firman Tuhan dalam Alkitab ibu harus memahami. Dalam Alkitab itu menceritakan tentang nabi-nabi punya perjalanan dan firman Tuhan. Ada yang firman Tuhan, udah ibu nggak bisa. Ini kita TikTok. Nah, sekarang saya baca dulu Bu. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan, ibu dengar dulu. Jemaah itu di depan bukit batu itu berkatalah ia kepada mereka, dengar kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air itu sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman, ini baru Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ini baru Tuhan yang berfirman. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri akan kuberikan kepada mereka. Jelas di sini adalah firman Tuhan melarang Musa. Musa jatuh dalam dosa. Untuk itu Musa tidak bisa membawa, Musa tidak membawa bangsa Israel ke tanah-tanah yang tanah dijanjikan. Pertanyaan saya Ibu, apa ayat ini bilangan 20? Bilangan 20. Makanya pasang telinga, korek telinga, jangan bicara sama orang. Saya tampilkan. Ya kalau tadi ngomong juga kayak gitu, ngomong wae aja. Sabar, saya tampilkan. Ya udah sabar. Nih, sabar. Emangnya gua bahasa-bahasa barat. Sebentar. Nih. Ya, nih. Makanya supaya boleh paham. Nih, baca dari sini nih. Nih. Ayat 10 nih ya. Iya, naik di atas ini nih, Musa jatuh nih. Dosa Musa dan Harun, dosa pasang ini. Makanya jangan terima telepon. Nih. Dosa. Beripa. Bom jangan framing. Saya baca nih. Aditya suruh Beripa baca nih. Di layar ini. Dosa Musa dan Harun berdosa. Makanya semua saya sudah bilang, firman Tuhan dalam Alkitab bukan semua firman Tuhan, tapi ada catatan dosa bangsa Israel jatuh dalam dosa, termasuk Musa. Nah, ini makanya ditulis, baca nih. Sabar, saya baca dulu. Ibu kan sudah tanya ayat, saya baca dulu loh. Jangan cerewet toh. Ibu cerewet kan bisa lebih cerewet. Sudah Pak Bogo bisa lebih cerewet dari Pak ini. Dengar, Pak Bogo punya metode orang sangat. Dia macam-macam orang sangat. Mikrofonnya jangan, jangan. Minta ayat kan, bilang 20. Oh, ini macam-macam dan kita orang Manado saya kan tidak kalau cerewet ya. Oh, ini macam-macam. Ini mulu rica-rica. Mana dapat nih? Ketika Musa dengar lu Bu dengar. Nah, ini adalah tentang Musa ya. Lihat, Musa menulis. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku. Ini Musa yang berbicara. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, ini firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Inilah firman Tuhan, Ibu Rifa. Jadi di sini tertulis kita Taurat, perjalanan Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, mereka semua jatuh dalam dosa, semua catatan Alkitab. Silakan. Udah, oke. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Pak Bomo bilang tadi ketika Musa memukul batu itu bukan perintah Tuhan, berarti keputusan Musa sendiri. Begitu. Saya jawab ya. Nah, di sini dengar Bu. Di sini Ibu baca ayat baik-baik. Di sini Musa mengangkat tangannya, ini bukan perintah Tuhan Bu. Dia memukul dengan emosi. Makanya di sini Tuhan marah. Baca ayat Alkitab sampai 12. Jangan menambah. Ibu baca baik-baik. Makanya baca terus. Mata buka lebar-lebar. Baca saja. Itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan mereka. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan Pak Bomo yang aneh di sini. Udah jelas dia yang susun aneh.
Makanya baca baik-baik, Bu. Yang aneh itu ibu, jangan framing. Sedangkan Tuhannya ibu sebentar. Oh, nggak bisa nih ibu sudah framing. Ini ibu nih. Parah. Ini kan TikTok. Pak Bomong jangan dipotong. Ya baca sampai selesai. Itu melakukan sesuatu dengan sendiri, tapi Tuhan sendiri yang suruh di situ pukul. Lalu dia masa dia mukul harus tangannya nggak diangkat? Dia diangkat lah tangannya buat mukul. Masa dia harus melambai ketika mau memukul? Lalu dia mengangkat tangannya di situ sehingga air itu keluar. Kok Pak Bomong bilang kalau Tuhan dia melakukan itu atas bukan perintah Tuhan? Sudah jelas-jelas Tuhan yang suruh di situ. Apa-apaan ini Pak Bomong? Bu, saya giliran saya ya. Bu, baca ayat ini baik-baik, Bu, baca ini baik-baik ini, Bu, baca ini baik-baik. Ibu baca ya. Nanti Aditya sebagai ibu perhatikan percaya. Ibu sekolah bahasa Indonesia di mana sih? Belajar bahasa Indonesia di mana sih? Giliran saya, Bu. Dengar, Bu. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ibu dengar dulu, diam dulu, cerewet, diam dulu. Ambillah. Ya, saya bicara dulu. Saya jawab ya. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Cerewet, boleh saya jawab? Boleh saya jawab nggak? Aditya. Boleh saya jawab nggak, Aditya? Ada di situ tulis bahwa Musa. Iya, saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu, Bu. Bagaimana Ibu bisa dengar saya? Saya bicara dulu. Ibu dengar ya. Belajar bahasa Indonesia yang baik. Dengar dulu. 1 menit saja. Tuhan berfirman kepada Musa, pasang telinga baik-baik. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat Israel itu berkumpul, katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Di sini Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat, ambil tongkat bukan pukul. Tapi nih Musa mengambil tongkat dari hadapannya, tapi Musa memukul batu, tidak boleh pukul batu. Tapi di sini Musa karena dia marah karena bangsa Israel ini keras tengkuk, makanya perhatikan di sini dia memukul batu. Ya, dia memukul batu, makanya dosanya. Ketika Dia keluar airnya, tapi dia memukul begini, Bu, dengar dulu, Bu, dengar dulu, Bu ya. Di sini dengar ya. Tuhan menyuruh Musa itu, dengar bahasa Indonesia baik-baik ini. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka bicara ini, katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan berilah minum umat itu serta disuruh perintah saja, Bu, tidak disuruh pukul batu. Tapi Musa salah. Dengar dulu, Bu, saya baca selesai. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Nih, perhatikan ini, Bu. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu itu? Perhatikan. Dengarkan orang durhaka karena Musa marah mereka ini. Nah, langsung sini. Ayat 11 baca baik-baik. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul. Musa tidak disuruh memukul bukit batu. Kenapa Musa memukul? Karena dia jengkel. Karena Israel itu anak yang sulung. Ibu baca Keluaran 4 ayat 22. Bangsa yang tinggi, bangsa dihargai. Bukan bangsa Arab. Ya, ulangan 7 ayat 6, ulangan 12 ayat pertama. Bangsa yang ditinggikan oleh bangsa seluruh dunia adalah bangsa Israel. Musa ini dia memukul, makanya dia berdosa. Bukan dia berbicara untuk air itu keluar dari gunung, Bu. Baca ayat baik-baik. Ibu kalau baca Alkitab jangan dengan emosi. Baca dengar baik-baik. Kalau ibu kalau membaca begitu, tolong baca baik-baik, jangan emosi, baca sembarang. Memukul dan menyuruh berbeda, Bu. Udah ya, udah paham bahasa Indonesia ya? Ya nggak paham bahasa Indonesia, Pak Bomong dari tadi emosi. Bagaimana ini kata memukul, Bu? Ada ini loh memukul. Musa memukul, Bu. Aduh, saya kasih warna merah supaya mata ibu mata merah. Itu dibelai baru keluar, dibelai gini. Ini kan dipukul karena Musa marah. Bangsa Israel itu keras tengkuk. Makanya Tuhan marah kepada minta ya, sudah dijelaskan ini, udah dibuka ayatnya. Nih, Bu. Ayat, Bu. Aduh. Bu, ayat 8 ini Musa disuruh Tuhan memakai tongkat, ambil tongkat dan berbicara, Bu. Aduh, ibu nih. Dia baca baik-baik. Ada suara pukul nggak? Airnya gitu. Kamu ini dikasih tahu dari tadi loh. Moderator diam aja, moderator dosa ketik kunci. Percayakan Pak Bomong orangnya. Kamu bicara terus, aku diam saja dari tadi. Kamu kenapa? Ibu mengerti bahasa Indonesia nggak, Bu? Ibu baca, ibu sekolah di mana sih? Mengerti? Aduh, di sini aja ibu hancur bagaimana? Nah.
Udah, saya pikir udah selesai ya. Udah, ibu nggak paham bahasa Ibu nggak paham. Ininya kita sudahi saja. Ibu saya mengerti, ibu tidak mengerti bahasa Indonesia dan benar. Ibu sekolah lagi baik-baik. Sekolah di TK lagi bu ya. Ibu kalau bilang cerewet, kita lebih cerewet. Kita pemain tua itu orang Manado Sangir, karena belum dapat. Ya. Jadi Nana kita sudah jelaskan. Tuhan tidak menyuruh. Jadi Allah Israel berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yosef berbeda. Tuhan yang kau sembah itu tidak melakukan hukum Taurat. Saya pikir begitu Aditya ya. Kita sudah selesai. Tidak ada di sini menang kalah. Saya hargai Ibu Rifa sudah datang ke saya dan Ibu Rifa tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, Ini nge-framing aja. di situ sudah jelas bahwa Tuhan tidak menyuruh Musa memukul batu. Ibu Rifa, kita tanya aja gini. Ibu Rifa sudah tidak tahu bahasa Sudah 2 Indonesia. jam. Oke, baik 2 jam ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Waktu Rifa. sudah berlalu 2 jam. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak-Bapak ya. Iya. Ibu Rifa sudah jelas itu sudah tidak bisa ya. Ibu Oke, jadi Rifa mungkin gini. pertama tidak melakukan hukum Taurat ya. Tuhannya udah berbeda. Oke, silakan. Ya, Tuhan jadi yang gini, berbeda, ya. sabar dulu, saya moderator dulu ya. Jadi gini, ini kan kita sudah 2 jam lebih ya. Saya rasa normalnya diskusi itu memang 2 jam lah ya. Ya oke, closingnya dimulai ketika Uni Rifa berbicara ya. Oke, silakan Uni Rifa, 3 menit berjalan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Aditya sebagai muslim yang masuk dengan adil menjadi timer. Saya yang undang. Jangan dipotong lah, Bapak. Lagi nih. Ayo, silakan. Ya. Pak Bom, walaupun di sini ada orang Kristen lain, ternyata tidak ada manfaatnya ya, sayang sekali. Oke. Pak Bom, dari tadi saya menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah yang kami sembah itu menciptakan Bani Israel dan memberi rahmat kepada Bani Israel. Itu ada dalilnya di Al-Quran. Bahkan Adam juga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaan penciptaan Adam sama penciptaannya Nabi Isa, itu dalilnya tertulis di kitab kami. Allah juga mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruhnya, itu ada tertulis dalam kitab kami. Lalu ketika saya balik bertanya, sejak kapan Yesus mengaku menciptakan alam? Sejak kapan kok menciptakan Bani Israel dan disembah oleh Bani Israel? Pak Bom dari tadi tidak menjawab. Pak Bom lari ke ayat-ayat entah Yohanes si Pembaptis lah, entah apalah nggak jelas begitu ya. Mohon maaf, saya tidak mendapatkan pendidikan atau hikmah pada kali ini diskusi kita. Tidak ada pembuktian. Jangankan menjadi Tuhan, Pak Bom Yesus sebagai Mesias saja yang ditunggu Bani Israel tidak diterima oleh orang Yahudi. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pak Bom. Yesus sebagai Tuhan tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Ada nama Yesus, memang ada nama Yesua, tapi bukan Yesua Hamasia, tapi Yesua bin Nun. Nama Yesua itu seperti nama Bambang, sudah banyak sekali. Masa Tuhan memberikan nama kepada dirinya itu nama seperti nama Bambang? Sudah banyak orang yang pakai. Kan aneh gitu kan. Nah, kemudian juga Pak Bambang harus mengatakan bahwa tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua perjanjian lama itu adalah firman Tuhan. Tapi ketika saya katakan ternyata di dalam kitab Pak Bambang ada firman malaikat. Ternyata di dalam raja-raja tadi malaikat Pak Bom berfirman. Ternyata malaikat juga firman loh ya. Berfirman loh. Karena malaikat Tuhan berfirman kepada Elia. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi ya poin saya. Poin saya dari tadi itu mau meminta bukti bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah Tuhan Bani Israel, tapi tidak ada terbukti sama sekali. Dan cara memvalidasi bukti ini benar atau tidak, kita tanya orang Yahudi. Hei orang Yahudi, ada nggak kalian menyembah Yesus? Tanya aja sama mereka langsung. Kita tanya sama Rabi Sadiagawan. Rabi Sadiagawan, ketika kamu menerjemahkan kitab Torah ke dalam kitab bahasa Arab, nama Tuhan kamu siapa kamu tulis? Yesus kah? Tidak. Tetapi Yod He Vav He itu dipadankan dengan kata Allah. Siapa dia yang menuliskan itu? Namanya adalah Rabi Sadiagawan. Siapakah dia? Bukan orang Kristen. Dan tidak ada doktrin Trinitas dalam orang Yahudi. Yang ada adalah Tuhan itu monoteis. Tidak ada Musa menyembah Ruh HaKodes. Tidak ada Ibrahim menyembah Ruh HaKodes. Tidak ada Ibrahim dan Musa mengajarkan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. 18 detik lagi. Sekalipun bahkan Yesus mengajarkan, bahkan Paulus menyatakan hanya satu Allah, yaitu Bapa. Dan dia bukanlah anak. Dan dia bukanlah firman. Tapi dia juga tidak punya anak. Kecuali Pak Bambang mengakui Tuhan Pak Bambang punya anak. Tuhan umat Islam. Oke, hanya 3 menit. Dia Oke, ya, silakan. 3 menit Ya. untuk Pak Bambang untuk closing statementnya ya. Saya perempuan cerewet, Pak Bambang cerewet laki-laki. Oke. Dia saya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Rifa sudah datang di channel Selatan M2. Pak Bom ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati dan Aditya. Oke, yang pertama adalah jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah oleh orang Israel berbeda dengan Tuhan Arab. Karena tadi Pak Bom sudah tunjukkan dalil, tidak pernah Allah lain. Musa dilarang aja menyembah ilah-ilah yang lain. Di luar bangsa Israel, semua adalah berhala. Dalam 1 Tawarik 19 ayat 26. Di luar Tuhan Israel, berhala. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Kemudian,
Ibu Rifa punya Tuhan tidak melakukan penebusan dosa dengan percikan darah. Di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11, semua penebusan dosa dalam tabernakel, dalam ruang kudus rumah kudus orang Yahudi melakukan percikan darah sesuai dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8, Imamat 17 ayat yang ke-11 dengan melakukan percikan darah karena di dalam darah ada nyawa. Sesuai dalam nubuatan dalam Keluaran 12 ayat yang ke-21, di mana di situ anak domba Paskah. Untuk itu orang Yahudi harus melakukan Paskah sesuai dalam Keluaran 12 ayat yang ke-42 hingga selanjutnya, domba Paskah. Kemudian Anda mengatakan Yesus di mana disembah? Di dalam perjanjian lama Yesus disembah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata sendiri. Kemudian bangsa Israel adalah bangsa yang terkemuka. Israel adalah anak sulung dari Tuhan sendiri, yaitu dalam Keluaran 4 ayat yang ke-22, dan saksi Tuhan. Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-11. Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Tuhan sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Tadi Anda katakan bahwa di mana Yesus menciptakan. Yohanes 1 ayat yang ketiga jelas. Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan dunia semua. Karena firman pada mulanya Allah firman bersama-sama dengan Allah. Allah adalah firman. Tadi Anda berkata dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Saya sudah memberikan jawaban. 1 Korintus 11 ayat yang ke-31. Di situ harus Anda membaca. Karena Yohanes semua di dalam Alkitab, semua murid-murid Yesus orang Yahudi berkata, kami yang bersaksi dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga yang keempat. Kami yang bersaksi, kami yang melihat, kami merasakan. Jelas di kitab Ibu Rifa, di situ dikatakan ya, Nabi Anda mendapatkan firman Allah melalui malaikat. Jelas orang Israel, jelas tadi sudah tunjukkan ayat bahwa firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada melalui malaikat atau kantor pos. Minta maaf. Karena di dalam gua orang Israel dilarang, makanya Elia diusir oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9 dan selanjutnya dilarang karena di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat di situ iblis, malaikat-malaikat pembangkang sudah dibuang ke dalam gua-gua yang gelap. Jelas adalah iblis dalam kitabnya Ibu bilang di kitab dari Namus ya. Di situ jelas bahwa bangsa Israel tidak pernah menyembah malaikat yang berkatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Untuk itu, pesan Pak Bobok, jangan percaya kepada ilah-ilah lain. Karena ilah di luar bangsa Israel berhala. Puji Tuhan. Oke, pas 3 menit ya berlalu. Ya. Sekalipun kita berbeda keyakinan, kita Ya, tetap ya. dalam bingkai Bang satu Aditya, NKRI ya. Bang Aditya, bilang sama Pak Bom Bom besok-besok kalau ngajak diskusi suara aku jangan dikecilin. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.